Ibu mertua menyodorkan cek senilai 25 miliar rupiah, memaksaku untuk bercerai dan pergi. Tepat di hari mantan suamiku menikah lagi, aku mengirimkan hasil tes DNA dari 4 bayi yang membuat semua orang mematung, menggenggam cek puluhan miliar di tangan sebagai ganti tanda tangan di atas surat cerai. Aku menatap ibu mertuaku yang sedang tertawa puas bersama wanita simpanan yang muda dan cantik itu dengan hati yang membeku. Dia pikir dengan uang dia bisa mengusir pohon mandul ini keluar dari rumahnya. Namun, bermimpi pun keluarga besar Aditama tidak akan pernah menyangka bahwa di malam yang penuh badai itu, aku tidak pergi sendirian. Aku membawa serta rahasia menggemparkan yang nilainya jauh melebihi seluruh harta kekayaan mereka, 4 cucu pewaris keluarga, 4 nyawa mungil yang sedang tumbuh di rahimku, yang akan selamanya menjauh dari sangkar emas yang kejam ini. Hujan di Jakarta sore ini terasa sangat berbeda. Biasanya hujan datang dan pergi secepat kilat, menyisakan genangan air di aspal dan panas yang menyengat setelahnya. Tapi hari ini, langit kelabu pekat, hujan rintik-rintik sejak siang, hingga menjelang maghrib belum juga reda. Suara rintik hujan yang mengetuk atap kanopi rumah mewah di kawasan Pondok Indah ini entah mengapa terdengar begitu menyayat hati. Aku berdiri di dapur yang luas. Tanganku memainkan ujung apron, mataku menatap panci semur daging yang sedang mendidih di atas kompor. Aroma manis kecap berpadu dengan merica dan pala yang tajam hidangan favorit Hendra setiap kali cuaca sedang dingin. 5 tahun menjadi menantu di rumah ini, aku tidak pernah membiarkan asisten rumah tangga menyentuh makan malam suamiku. Ibu mertuaku, Nyonya Farida, adalah orang yang sangat teliti. Dia selalu berkata, cara perempuan menjaga kehangatan rumah tangga adalah lewat dapur. Kemanapun suamimu pergi, asalkan di rumah ada makanan enak yang menunggunya, hatinya pasti akan kembali. Aku mempercayai kata-katanya, percaya dengan begitu naif dan melelahkan. Jam dinding menunjukkan pukul 06.30 malam. Rumah seluas lebih dari 300 meter persegi ini hanya diisi oleh suara dentingan alat dapurku dan suara hujan di luar. Pak Yanto, satpam rumah, sedang berjaga di pos depan, sementara Bi Inah, asisten rumah tangga kami, sudah kuizinkan pulang lebih awal karena ada urusan keluarga. Keheningan di rumah ini bukanlah sebuah kedamaian, melainkan seperti monster tak kasat mata yang menelan sisa-sisa kehangatan manusia. 5 tahun menjadi istri Hendra, aku hidup layaknya bayangan. Dari seorang guru bahasa Indonesia yang sederhana, aku melepaskan karierku untuk menjadi ibu rumah tangga seutuhnya demi menuruti keinginan ibu mertua. Hendra adalah CEO sebuah grup perusahaan properti bergengsi, pekerjaannya menumpuk, perjalanan dinasnya tak ada habisnya. Sementara tugasku satu-satunya adalah mengurus rumah mewah ini dan melahirkan cucu laki-laki penerus keluarga Aditama. Namun Tuhan sepertinya sedang bercanda. Perutku tetap saja rata. 5 tahun berobat, dari pengobatan herbal, tabib di pelosok daerah, hingga rumah sakit paling modern di Singapura dan Penang, semuanya sudah kudatangi. Hasilnya tetap nol besar. Tekanan dari ibu mertua semakin hari semakin menyesakkan. Makan malam keluarga setiap hari Minggu berubah menjadi siksaan ketika dia mulai menyindir soal pohon mandul yang tak berbuah. Ponsel di atas meja bergetar hebat, membuatku terkesiap. Layarnya menampilkan nama, ibu mertua. Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan anak rambut di dahi, dan berusaha menjawab dengan nada selembut mungkin. Halo, iya Bu. Dari seberang telepon, suara Nyonya Farida terdengar dingin dan tajam bak pisau. Citra, Hendra sudah pulang? Belum Bu. Mas Hendra mengabari sore ini ada rapat mendadak dengan klien, mungkin jam 7 atau 8 baru sampai rumah. Beliau mendengus dingin. Rapat apa jam segini? Kamu jadi istri tidak bisa mengurus suami, membiarkan dia keluyuran siang malam. Sudahlah, rapikan rumah sekarang, sebentar lagi ibu ke sana. Jantungku berdegup kencang. Hujan deras begini, untuk apa ibu kemari? Biasanya beliau sangat malas keluar rumah saat hujan karena takut reumatiknya kambuh. Iya Bu. Ibu mau mampir saja atau ada acara apa biar Citra siapkan? Tidak usah siapkan apa-apa. Saya datang untuk menyelesaikan urusan rumah tangga dan anak sampai tuntas. Kamu tunggu saja di sana. Tut, tut, tut. Beliau mematikan telepon tanpa membiarkanku berbicara sepatah kata pun. Bunyi tut yang kering itu memicu kecemasan yang samar di hatiku. Menyelesaikan sampai tuntas. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Menyelesaikan apa? Soal aku yang tak kunjung hamil? Atau soal Hendra yang belakangan ini sering pergi pagi pulang larut malam? Aku mematikan kompor. Semur daging itu sudah matang dan harum, tapi hatiku terasa dingin. Aku menatap keluar jendela kaca besar di ruang tamu. Rintik hujan menerpa kaca, hancur berantakan, lalu meluncur turun seperti air mata yang tak berwarna.
Rumah mewah dengan sofa kulit impor dari Italia dan lukisan-lukisan mahal ini, mengapa sekarang terasa begitu dingin? Persis seperti sangkar emas yang mengurung masa mudaku dalam kesepian dan penantian tanpa akhir. Aku naik ke kamar, mengganti baju rumahan dengan gaun sutra berwarna krem yang anggun, lalu menyisir rambutku hingga rapi. Apapun yang terjadi, ibu mertuaku selalu menuntut penampilan yang sempurna. Menjadi menantu keluarga kaya, citra dan wajah keluarga adalah yang paling utama. Begitu ajarnya selalu. Tapi aku bertanya-tanya, apakah citra yang gemerlap ini bisa menutupi keretakan yang menyala di dalamnya? Suara guntur terdengar dari kejauhan, menandakan badai yang lebih besar akan segera tiba. Aku duduk di sofa, kedua tanganku saling bertaut erat, mataku terpaku pada gerbang utama. Firasatku sebagai seorang perempuan mengatakan bahwa makan malam ini tidak akan dihiasi denting sendok garpu yang damai, melainkan tsunami yang akan menyapu bersih semua yang telah kuperjuangkan selama 5 tahun ini. Sekitar 30 menit kemudian, sorot lampu mobil menyapu kaca jendela yang basah oleh hujan. Mercedes hitam mengkilap milik Nyonya Farida berhenti tepat di depan lobi. Aku buru-buru mengambil payung besar dan berlari menyambut. Sopir pribadinya bergegas turun memayungi Nyonya Farida. Beliau melangkah turun, tampak sangat elegan dengan gaun beludru merah marun dan kalung mutiara yang berkilau di lehernya. Wajahnya dirias sempurna, tapi matanya setajam dan sedingin biasanya. Namun beliau tidak datang sendirian. Dari pintu belakang di sisi lain, seorang wanita muda melangkah turun. Ia mengenakan maternity dress berwarna putih susu, dilapisi kardigan tipis berwarna beige, tubuhnya ramping, kulitnya putih merona, wajahnya oval dengan sepasang mata bulat yang berair. Meskipun sedang hamil sekitar 3 atau 4 bulan, dia tetap memancarkan pesona yang memikat, sangat kontras dengan penampilanku yang pucat dan pasrah. Aku membeku, tanganku yang memegang payung sedikit bergetar. Itu Tania, sekretaris pribadi Hendra. Aku pernah bertemunya beberapa kali di acara makan malam akhir tahun perusahaan. Setiap kali bertemu, dia memanggilku Mbak Citra dengan sangat manis, memujiku pintar memasak, dan memuji betapa beruntungnya aku bersuami pria sehebat Hendra. Tapi sekarang, dia berdiri di depan rumahku, diantar langsung oleh ibu mertuaku dengan perut buncitnya itu. Malah diam saja di situ, tidak mau mempersilakan tamu masuk, bentak Nyonya Farida pelan, menyadarkanku. Iya, silakan masuk Bu. Tania. Suaraku tercekat, tenggorokanku terasa pahit. Aku mundur memberi jalan. Nyonya Farida berjalan lebih dulu, Tania berjalan mengekor di sampingnya, tangannya menopang perut buncitnya dengan penuh kehati-hatian. Ekspresi wajahnya perpaduan antara canggung dan sebuah tantangan yang sengaja ditunjukkan kepadaku. Sesampainya di ruang tamu, Nyonya Farida duduk di kursi utama yang biasa ia tempati, Tania duduk dengan patuh di sampingnya. Aku berdiri mematung di tengah ruangan, tak tahu harus berbuat apa, apakah harus duduk atau pergi ke dapur mengambil minum. Duduk, perintah Nyonya Farida tanpa emosi. Saya datang bukan untuk minum teh, dan tidak punya waktu untuk berbasa-basi denganmu. Aku duduk di kursi single berhadapan dengan mereka, merasa seperti terdakwa yang berdiri di ruang sidang. Iya Bu, ada yang bisa Citra bantu? Nyonya Farida menoleh pada Tania, matanya melembut, memancarkan kepuasan yang jarang terlihat. Beliau menepuk pelan punggung tangan Tania, lalu beralih menatapku dengan tatapan yang kembali menajam. Citra, kamu sudah 5 tahun menjadi menantu di keluarga ini. Kami tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Kamu makan enak, pakai barang bagus, tidak perlu kerja kasar. Suamimu juga orang yang punya kedudukan. Tapi, kewajiban paling utama sebagai menantu tidak bisa kamu penuhi. Aku menundukkan kepala, meremas kedua tanganku hingga buku-buku jariku memutih. Lagi-lagi soal anak. Aku tahu aku merasa bersalah. Tapi mendengar kata-kata ini keluar dari mulut ibu mertua di depan orang luar, harga diriku hancur berkeping-keping. Citra tahu Citra banyak kurangnya, Bu, Mas Hendra juga tahu. Citra masih terus berusaha berobat. Berusaha? Potong Nyonya Farida dengan nada mencemu. Sampai kapan? Sampai saya masuk liang lahat? Keluarga Aditama butuh penerus, tidak boleh garis keturunan ini putus di generasi Hendra. Kalau kamu tidak bisa memberi anak, maka harus ada perempuan lain yang memberikannya. Itu hukum alam. Kamu paham? Jantungku seakan diremas. Aku mengangkat pandangan menatap Tania, dia masih duduk diam, menunduk sedikit, tangannya mengelus perut bulatnya, berpura-pura polos. Tapi sudut bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Maksud ibu? Suaraku bergetar. Nyonya Farida tidak menjawab langsung. Dia mengangkat dagu ke arah Tania. Ini Tania, kamu sudah tahu. Dia sudah mendampingi Hendra selama 2 tahun terakhir. Beliau berhenti sejenak untuk memberi penekanan pada kalimat berikutnya.
Dan yang paling penting, di dalam perutnya, dia sedang mengandung darah daging keluarga Aditama, seorang anak laki-laki. Telingaku berdenging. 2 tahun. Hendra berselingkuh selama 2 tahun dan aku sama sekali tidak menyadarinya. Aku mengira dia sibuk bekerja, mengira semua perjalanan dinas panjang itu demi perusahaan. Ternyata aku bodoh. Orang bodoh yang ditipu suami dan dilecehkan mertua di rumahku sendiri. Di luar, kilat menyambar membelah langit malam yang gelap gulita. Cahayanya menerangi wajah puas Tania dan wajah kejam Nyonya Farida. Di detik itu, aku tahu pernikahan ini sudah mati, bahkan sebelum sempat sekarat. Udara di ruang tamu terasa sangat kental, mencekik hingga aku sulit bernapas. Suara AC yang berdesis pelan pun terdengar memekakkan telinga. Tania perlahan membuka tas bermerek di pangkuannya, mengeluarkan sebuah amplop putih besar dengan logo rumah sakit ibu dan anak ternama di Jakarta Selatan. Dia meletakkannya di atas meja kaca, mendorongnya perlahan ke arahku. Gerakan itu sangat anggun, namun memiliki daya hancur yang jauh lebih mengerikan dari sekadar makian. Silakan dilihat, Mbak Citra, kata dokter, janinnya berkembang sangat sehat, ucap Tania dengan suara manis. Manis seperti madu yang dicampur racun. Dengan tangan gemetar, aku mengambil kertas itu. Hasil USG 4D, gambar 2 janin yang meringkuk di dalam rahim terlihat sangat jelas. Tulisan di kesimpulan menghantam pandanganku, kehamilan ganda gemeli. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Itu adalah impian keluarga Aditama. Hal yang didoakan Nyonya Farida siang malam, hal yang tak pernah bisa kuwujudkan meski aku telah menelan ratusan mangkuk obat pahit. Sudah lihat, kan? Nyonya Farida angkat bicara, nadanya penuh euforia yang tak ditutup-tutupi. Itu cucu pewaris keluarga. Pahala 3 turunan keluarga kami akhirnya terwujud. Orang pintar sudah meramalkan, sepasang anak kembar ini akan membawa hoki besar bagi perusahaan dan karier Hendra. Beliau menoleh ke Tania, matanya berbinar seperti melihat emas murni. Tania ini hebat, tidak butuh status, dia rela berkorban demi melahirkan anak untuk Hendra. Tidak seperti seseorang di sini, statusnya istri sah, hidup enak, tapi perutnya keras seperti batu. Setiap kata yang diucapkannya bagaikan jarum yang menusuk jantungku hingga berdarah. Aku meletakkan kertas USG itu, berusaha menjaga suaraku agar tidak pecah. Bu, apakah Mas Hendra tahu soal ini? Tentu saja tahu. Nyonya Farida tertawa sinis. Dia ayahnya, dia yang paling tahu. Dia sendiri yang mengantar Tania periksa. Dia sendiri yang membawa kabar gembira ini ke ibu, cuma kamu saja yang baru tahu belakangan. Aku terdiam kaku. Hendra tahu. Hendra yang mengantarnya. Padahal semalam, saat dia berbaring di sebelahku, dia masih memelukku. Dia masih mengucapkan kata-kata penenang saat aku menangis karena tamu bulananku datang lagi. Bagaimana mungkin kebohongan manusia bisa semengerikan ini? Tania baru angkat bicara, suaranya dibuat-buat penuh penyesalan, tapi matanya tajam menantang. Mbak Citra jangan salahkan Mas Hendra takut Mbak syok, makanya belum berani bilang. Saya juga niatnya mau diam-diam membesarkan anak ini sendirian. Tapi ibu kasihan pada cucunya, tidak tega darah daging Aditama telantar di luar, makanya, sudah, diam. Kamu tidak perlu repot-repot menjelaskan padanya. Nyonya Farida memotong ucapan Tania. Nasi sudah menjadi bubur. Urusan ini harus diselesaikan dengan jelas. Keluarga Aditama adalah keluarga terpandang, tidak boleh ada cerita anak di luar nikah. Cucu saya harus lahir dengan status yang jelas dan sah untuk mewarisi kekayaan keluarga. Beliau menatap lurus ke mataku, tanpa menyisakan sedikit pun belas kasih layaknya mertua dan menantu. Yang tersisa hanyalah perhitungan dingin. Citra, kamu orang berpendidikan, saya rasa kamu paham maksud saya. Istri yang tidak bisa memberi keturunan, sampai suaminya terpaksa mencari anak di luar, sudah tidak punya muka lagi untuk duduk di kursi nyonya rumah ini. Aku meremas ujung gaunku kuat-kuat, kuku-kukuku menusuk kulit hingga terasa perih. Beliau ingin mengusirku, ingin membuka jalan bagi Tania. Kedua wanita ini bersekutu untuk mendepakku dari kehidupan Hendra, dari rumah ini. Kertas USG itu tergeletak diam di atas meja, tapi bagiku, itu seperti vonis mati untuk pernikahan 5 tahunku. Anehnya, setelah rasa sakit yang luar biasa, hatiku tiba-tiba terasa kebas, kosong. Aku tidak menangis histeris, tidak juga memohon, aku hanya merasa jijik, jijik pada pengkhianatan ini, jijik pada betapa kejamnya hati manusia. Tepat di saat suasana sedang sangat tegang, suara mesin mobil yang familiar terdengar dari halaman depan, itu mobil Hendra, dia pulang. Aku duduk tak bergerak, mataku terpaku pada pintu. Pintu kayu jati yang tebal itu terbuka. Hendra melangkah masuk. Pakaiannya basah kuyup, mungkin karena berlari dari mobil ke teras tanpa payung,
Wajah tampan dan elegan yang biasa ia tampilkan kini terlihat pucat dan penuh kecemasan. Begitu masuk ke ruang tamu dan melihat ibu serta Tania duduk di sana, sementara aku duduk di seberang dengan kertas USG di atas meja, Hendra terpaku. Langkahnya terhenti di ambang pintu, air hujan menetes dari rambutnya ke lantai marmer yang mengkilap. Ibu, Tania, kenapa kalian ada di sini? Gumam Hendra dengan suara lemah. Kamu masih berdiri di situ buat apa? Masuk, bentak Nyonya Farida. Hendra melangkah masuk dengan ragu, tidak berani menatap mataku. Dia melewatiku seperti seorang pesakitan, lalu berjalan ke arah ibunya, dan berdiri di samping kursinya. Gerakan itu refleks tak sadar mencari perlindungan pada ibunya telah menjelaskan segalanya tentang sifat aslinya, lemah dan pengecut. Melihat Hendra pulang, Tania langsung berdiri, menghampirinya dan merangkul lengannya dengan penuh rasa posesif. Mas Hendra, ibu bilang kita harus meluruskan semuanya dengan Mbak Citra. Rengeknya manja. Aku takut dia syok. Hendra melirikku dengan tatapan penuh rasa bersalah, tapi dia kembali menundukkan kepala dan membiarkan Tania bersandar padanya. Aku menatap pria yang kupanggil suami selama 5 tahun ini. Pria yang dulu sangat kucintai, yang kuurus setiap jadwal makannya, yang kusetrikakan ke mejanya setiap pagi. Kini, yang berdiri di depanku hanyalah orang asing. Mas Hendra, panggilku, suaraku terdengar anehnya begitu tenang. Hendra terkejut dan mendongak menatapku. Citra, ini semua benar. Sudah 2 tahun, tanyaku, menatap lurus ke matanya. Hendra memalingkan wajah, bergumam lirih, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud membohongimu, hanya saja, tekanan soal anak itu terlalu besar. Ibu sangat mengharapkan cucu, keluarga menuntut penerus. Aku hilaf. Tania hamil. Ini semua kecelakaan. Aku tersenyum getir, menelan kembali air mata yang nyaris tumpah. Kecelakaan selama 2 tahun, kecelakaan sampai membuat anak kembar, kamu diam saja? Hendra bungkam. Melihat putranya terpojok, Nyonya Farida langsung membela. Kamu tidak usah menyudutkannya, laki-laki punya simpanan itu hal biasa, apalagi kalau istri sahnya tidak becus menjalankan kewajiban, dia cari anak di luar demi keluarga, itu namanya berbakti. Kamu tidak tahu diri bukannya introspeksi malah menyalahkan suamimu? Aku menatap Nyonya Farida, lalu menatap Hendra. Pria itu tetap diam, membenarkan ucapan ibunya dalam kebisuan. Kebisuannya itu bagaikan sayatan pisau terakhir yang memutus sisa harapan tipis di hatiku. Dia sama sekali tidak berniat melindungiku. Dia sudah memilih kubu, dan kubu itu tidak menyertakanku. Lalu, apa maumu sekarang? Tanyaku tajam. Kamu mau aku melakukan apa? Menyerahkan suamiku padanya, atau hidup di madu di rumah ini? Hendra tergagap, menatap ibunya meminta pertolongan. Nyonya Farida mengangkat dagunya dengan angkuh. Tidak ada madu-maduan. Di rumah ini cuma boleh ada satu menantu, satu nyonya rumah. Kalau yang lama tidak bisa membuahkan hasil, yang lama harus sadar diri dan mundur. Kamu juga berpikir begitu? Tanyaku pada Hendra untuk terakhir kalinya, menantikan setitik ketegasan dari pria ini. Hendra menghela napas panjang, wajahnya tampak tersiksa. Citra, tolong mengertilah posisiku. Aku butuh anak laki-laki penerus. Tania sedang hamil anak kembar, salah satunya laki-laki. Aku tidak bisa menelantarkan dia dan anakku. Aku akan memberimu kompensasi. Kompensasi. Kata itu meluncur begitu murahnya. Ternyata, 5 tahun masa mudaku, kesetiaan pernikahan, dan pengorbananku mengabdi di keluarga ini hanya dihargai dengan sebuah kata kompensasi di saat ia butuh wanita lain untuk memberinya anak. Aku mengangguk. Anggukan yang ringan namun syarat akan keikhlasan untuk melepaskan. Aku telah melihat sampai ke dasar hati pria ini. Bukan karena dia lebih mencintai Tania daripadaku, melainkan karena dia lebih mencintai dirinya sendiri, lebih mencintai harga diri keluarganya di atas segalanya. Pria seperti ini tidak pantas mendapatkan satu tetes pun air mataku lagi. Melihat aku terdiam, Nyonya Farida mengira aku sudah takluk. Beliau mengeluarkan sebuah map tebal yang sudah disiapkan dari dalam tasnya, meletakkannya di atas meja, dan mendorongnya ke arahku. Ini surat cerai. Pengacara keluarga sudah menyiapkannya, kamu tinggal tanda tangan. Aku menatap surat itu, hatiku terasa getir. Mereka benar-benar sudah merencanakan ini dengan sangat rapi, mulai dari membawa Tania kemari hingga surat cerai ini. Semuanya adalah skenario sempurna untuk mendepaku keluar dari rumah ini tepat di malam badai ini. Nyonya Farida melanjutkan dengan nada bagai memberi sedekah. Kamu tenang saja, keluarga kami tidak akan membiarkanmu pergi dengan tangan kosong. Sebagai kompensasi 5 tahun ini, dan untuk membeli kebebasan Hendra secara tuntas, Ibu akan berikan kamu uang dalam jumlah besar. Beliau mengeluarkan selembar cek dan setumpuk dokumen kepemilikan aset,
menaruhnya di atas surat cerai. 20 miliar rupiah tunai, ucapnya menyebutkan angka dengan jelas, ditambah sebuah unit apartemen mewah di kawasan Senopati atas namamu. Harta ini cukup untuk menjamin hidupmu serba berkecukupan seumur hidup tanpa perlu bekerja lagi. Syaratnya cuma satu, tanda tangani surat ini sekarang juga, bereskan barangmu, pergi dari rumah ini malam ini juga, dan jangan pernah kembali mengganggu keluarga kami atau Hendra. 20 miliar rupiah dan sebuah apartemen mewah. Bagi kebanyakan orang, itu adalah kekayaan yang diimpikan seumur hidup. Tapi bagiku saat ini, itu hanyalah uang duka cita atas matinya pernikahanku. Dia menggunakan uang untuk menamparku. Untuk membeli kursi nyonya besar yang sangat ia idamkan untuk diserahkan kepada wanita lain. Tania melirik angka di cek itu, matanya berkilat sedikit menyayangkan, tapi dengan cepat berubah menjadi senyum kemenangan. Dengan nada mengejek ia berkata, "Mbak Citra enak banget ya, nggak bisa punya anak, jadi menantu 5 tahun cuma leha-leha, pas cerai malah dapat gunung harta. Kalau aku jadi mbak sih, aku ambil uangnya terus pergi. Buat apa mempertahankan posisi istri kalau nyatanya cuma pohon mandul yang ditertawakan orang?" Pohon mandul. Frasa itu diulang-ulang layaknya kutukan yang kejam. Darahku mendidih, tanganku mengepal kuat di bawah meja. Aku ingin berdiri dan menampar wajahnya, ingin berteriak di depan wajah ibu dan anak yang tak punya hati itu. Tapi, sebuah pemikiran melintas di kepalaku, tajam, dan sangat rasional. Aku teringat pada secarik kertas hasil pemeriksaan kehamilan yang kusembunyikan di dasar koperku pagi ini, saat aku pulang dari sebuah klinik swasta di Bogor. 4 nyawa mungil sedang terbentuk di dalam rahimku. Dokter mengatakan bahwa ini adalah kasus kehamilan kuadruplet kembar 4, alami yang sangat langka dan berisiko tinggi. Niat awalku malam ini adalah mendiskusikannya dengan Hendra, mencari cara menjaga kehamilan ini baik-baik. Namun sekarang, melihat kelakuan mereka, aku sadar bahwa jika aku mengungkap kebenaran ini sekarang, hidupku dan anak-anakku akan menjadi neraka. Mereka akan merampas anak-anakku, mereka akan memperlakukanku seperti mesin penetas, lalu ketika anakku lahir, mereka akan mencari cara untuk menendangku lagi demi memasukkan wanita lain. Atau lebih parah lagi, Tania yang licik itu mungkin akan mencari cara untuk mencelakai anak-anakku karena cemburu. Hendra terlalu pengecut untuk melindungiku dari keotoriteran ibunya dan kelicikan selingkuhannya. Aku butuh uang. Aku butuh sangat banyak uang untuk membesarkan 4 orang anak sendirian. Uang yang ada di meja ini bukan harga penjualan suamiku, melainkan uang nafkah untuk anak-anakku, harga yang harus mereka bayar untuk kekejaman mereka sendiri. Aku mengangkat kepala menatap Nyonya Farida, tak ada lagi ketakutan atau kesedihan di mataku. Aku tersenyum, sebuah senyuman lega yang membuat ibu mertuaku mengerutkan kening heran. "Baik, saya setuju." Ruang tamu itu hening seketika. Hendra menatapku tak percaya. Mungkin dia berpikir aku akan menangis, memohon, atau setidaknya mengamuk, tapi tidak, aku sangat tenang. "Tapi saya punya satu syarat," ujarku melanjutkan. "Uang itu harus ditransfer detik ini juga ke rekening saya sebelum saya tanda tangan, dan soal apartemen di Senopati itu, saya tidak butuh. Saya mau itu diuangkan saja jadi 5 miliar. Total 25 miliar rupiah. Transfer sekarang." Nyonya Farida menyeringai sinis, tatapannya penuh penghinaan. "Kukira kamu suci, ternyata ujung-ujungnya perempuan gila harta. Baiklah, 25 miliar untuk mengusir pembawa sial dari rumah ini, itu harga yang sangat murah." Beliau memberi isyarat pada Hendra. Hendra buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mengurus transfer perbankan prioritas. 5 menit kemudian, ponselku berbunyi. Ada notifikasi masuk, saldoku bertambah 25 miliar rupiah. Aku mengambil pulpen dan menatap Hendra untuk terakhir kalinya. "Mas Hendra, kamu benar-benar menginginkan ini?" Tanyaku untuk terakhir kali, bukan untuk memohonnya kembali, melainkan untuk mengukir momen ini di hatiku. Hendra menghindari tatapanku dan mengangguk pelan. "Tanda tanganlah, Citra. Ini yang terbaik untuk kita berdua." Aku tersenyum tipis, menggoreskan tanda tanganku dengan mantap di atas surat cerai, sebuah coretan tegas yang memutus 5 tahun ikatan pernikahan kami. Aku mendorong surat itu ke arah mereka lalu berdiri. Sudah selesai. Mulai detik ini, saya dan keluarga Aditama tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku membalikkan badan dan berjalan menuju tangga untuk membereskan koper. Di dalam hatiku kini bukan lagi rasa sakit, melainkan perasaan bebas. Aku akan pergi, membawa keempat anakku menjauh dari sangkar emas yang dingin ini, menjauh dari manusia-manusia tak berhati ini. Kehidupan yang baru menantiku di depan. Meskipun akan penuh badai, setidaknya ini adalah hidupku sendiri. Aku melangkah menaiki tangga,
Bunyi ketukan hak sepatuku pada lantai kayu terdengar kering di tengah ruangan yang luas. Di belakangku, suara tawa dan obrolan mulai terdengar dari ruang tamu. Mereka sedang merayakan kemenangan. Nyonya Farida pasti sangat puas karena berhasil mendepak beban sepertiku untuk membuka jalan bagi cucu pewaris yang diidam-idamkannya. Denting gelas kaca yang beradu terdengar samar hingga ke atas, menusuk telingaku seperti jarum. Membuka pintu kamar tidur utama seluas 50 meter persegi itu, aroma essential oil serai yang sering kubakar agar Hendra mudah tidur masih tercium di udara. Di dinding, foto pernikahan kami yang berukuran besar masih tergantung megah. Di foto itu aku tersenyum cerah, bersandar di bahu Hendra, penuh percaya diri dan kebahagiaan. 5 tahun lalu aku mengira senyum itu akan menemaniku seumur hidup. Sekarang melihatnya kembali, itu seolah menjadi ironi pahit atas kepolosanku sendiri. Aku tidak menangis. Anehnya, ketika rasa sakit melampaui batas toleransi, manusia seringkali menjadi kebas. Aku menarik koper besarku dari atas lemari dan membukanya lebar-lebar di tengah lantai. Aku mulai mengemas barang-barangku. Aku hanya membawa apa yang benar-benar milikku. Pakaian yang kubeli dengan gaji kecilku saat masih menjadi guru, beberapa buku sastra tua, dan buku harian bersampul kulit yang ujungnya sudah memudar. Sisanya, semua barang pemberian Hendra mulai dari tas branded, perhiasan mahal, hingga gaun-gaun malam yang mewah kutinggalkan utuh di dalam lemari. Aku melepas cincin kawin di jari manisku. Bekas cincin yang terus menempel selama 5 tahun itu meninggalkan garis putih pudar di jariku yang kurus. Aku meletakkannya di atas meja rias, tepat di sebelah botol parfum yang dihadiahkan Hendra di hari jadi pernikahan kami tahun lalu. Aku mengembalikan semuanya. Aku ingin saat melangkah keluar dari sini, tak ada seutas benang pun dari keluarga Aditama yang menempel di tubuhku. Pintu kamar sedikit terbuka. Hendra melangkah masuk. Dia berdiri terpaku di ambang pintu, menatapku yang sedang melipat baju ke dalam koper. Mungkin dia naik untuk mengecek apakah aku membawa barang berharga milik keluarganya. Atau mungkin sisa hati nuraninya mendorongnya untuk meminta maaf. Aku tidak menoleh, tetap tenang mengemas barang. Hendra berbicara lebih dulu, suaranya serak. Kamu cepat sekali berkemasnya, di luar hujannya deras. Apa tidak sebaiknya besok pagi saja kamu pergi? Aku menghentikan tanganku, berbalik dan menatap lurus wajahnya. Mengapa pria ini tiba-tiba terlihat begitu asing dan menyedihkan? Tidak perlu. Saya pergi sekarang juga agar tidak mengotori pandangan ibu dan pacar kecilmu itu. Bukankah itu yang kalian semua inginkan? Hendra mengerutkan kening, tampak tidak suka dengan cara bicaraku. Jangan bicara sekasar itu. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri. Uang yang aku transfer tidak sedikit, cukup untuk membuatmu hidup mewah seumur hidup. Aku rasa aku sudah bersikap cukup kesatria. Aku tertawa, tawa yang kering dan dingin. Kesatria, kata yang bagus. Menggunakan uang untuk membeli pengkhianatan, menggunakan uang untuk mengusir istri ke jalanan di malam badai demi membawa masuk wanita simpanan. Itu definisi kesatria di keluarga Aditama? Hendra terdiam. Dia melangkah maju, berniat menyentuh bahuku, tapi aku mundur. Tatapan peringatanku membuatnya menarik tangannya kembali. Citra, aku tahu kamu marah, tapi urusan keturunan itu masalah besar. Aku ini anak tunggal, beban di pundakku berat. Tania bisa memberiku anak laki-laki, aku tidak bisa lari dari tanggung jawab. Kamu sudah dapat uangnya, hiduplah dengan baik, jangan menyimpan dendam. Aku menatap dalam-dalam ke matanya, tatapan yang seolah ingin menembus isi kepalanya yang gelap. Dengar baik-baik, NDR. Saya tidak dendam, karena dendam hanya untuk orang yang masih punya perasaan. Bagi saya sekarang, kamu dan keluargamu hanyalah orang asing. Uang yang saya terima adalah harga dari 5 tahun masa muda saya melayani keluarga kalian. Upah saya menjadi pembantu kelas atas, bukan sedekah darimu. Aku menutup koper dan menarik resletingnya dengan cepat dan tegas. Bunyi resleting itu seolah merobek keheningan yang mencekik. Aku menegakkan koper dan berdiri berhadapan dengannya. Hendra terpaku sejenak, lalu menyingkir memberi jalan. Dia tidak menyangka istri yang biasanya lembut dan penurut bisa menjadi setajam dan sekeras ini. Dia tidak tahu bahwa ketika seorang wanita disudutkan dan harga dirinya diinjak-injak, dia akan menjadi lebih kuat dari siapapun. Aku menarik koper menuju pintu, lalu berhenti sejenak tanpa menoleh. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Kuharap suatu saat nanti kamu tidak akan menyesal saat menyadari harga yang harus kau bayar atas pengkhianatanmu hari ini. Setelah berkata begitu, aku melangkah keluar ke lorong, meninggalkan Hendra berdiri sendirian di tengah kamar yang penuh kenangan namun sudah lama mati itu. Aku menarik koperku ke kamar mandi lantai bawah, tempat yang jarang dilewati orang, untuk membasuh muka agar lebih segar sebelum pergi. Menatap pantulan di cermin, aku melihat sosok wanita yang lelah dengan lingkaran hitam di matanya.
namun memancarkan tatapan yang luar biasa teguh. Aku membuka resleting tersembunyi di bagian dasar koper. Di tempat aku diam-diam menyayat lapisan kainnya untuk menyimpan dokumen terpentingku. Tanganku menyentuh secarik kertas hasil lab yang terlipat rapi. Jantungku berdebar kencang. Aku mengeluarkannya dan mengintip dari sudutnya untuk membaca kembali kalimat yang dicetak tebal. Kehamilan multiple, quadruplet, kembar 4. Kondisi janin, stabil. Usia kehamilan, 12 minggu. Saat itulah air mataku akhirnya tumpah, panas dan asin. Keempat anakku, 4 nyawa mungil yang detak jantungnya beriringan dengan jantungku. Seminggu yang lalu, saat aku menerima hasil ini dari klinik swasta Bonafide di Bogor tempat aku diam-diam memeriksakan diri untuk menghindari mata-mata ibu mertuaku, aku begitu terkejut hingga nyaris pingsan. Dokter bilang ini adalah kasus yang sangat langka. Kehamilan kembar 4 secara alami adalah keajaiban medis, namun risikonya juga sangat besar bagi ibu maupun bayi. Selama seminggu terakhir, aku hidup dalam kecemasan sekaligus harapan. Rencananya malam ini, bertepatan dengan anniversary kelima pernikahan kami yang sepertinya sudah dilupakan Hendra, aku ingin memberitahukan kabar ini padanya. Dengan naif aku berpikir keempat anak ini akan menjadi tali penyelamat pernikahan kami yang mulai mendingin dan akan mengubah sikap ibu mertuaku. Namun, Tuhan sungguh pandai mempermainkan takdir. Sebelum aku sempat menyampaikan kabar paling membahagiakan itu, mereka lebih dulu melempar surat cerai dan mengungkap kebenaran tentang 2 anak haram suamiku. Aku mengelus perutku dengan lembut, berbisik pada mereka, maafkan ibu, nak, ibu hampir saja menyerahkan kalian pada orang-orang tak berhati. Apa jadinya jika tadi aku menunjukkan kertas ini untuk mempertahankan pernikahanku? Dengan obsesi Nyonya Farida yang gila akan cucu penerus, dia pasti akan memaksaku tinggal. Bukan sebagai menantu, melainkan sebagai mesin penetas. Mereka akan mengurungku, memaksaku menelan berbagai obat dan makanan demi menjaga keempat cucunya. Dan Tania, wanita licik itu, apakah dia akan membiarkan aku dan anak-anakku hidup tenang? Setelah aku melahirkan, dengan kekayaan dan kekuasaan keluarga Aditama, mereka akan merampas anak-anakku terang-terangan dan menendangku ke jalanan tanpa ampun. Atau lebih parah, mereka akan mencari cara untuk menggugurkan kandunganku demi melindungi status anak Tania. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Menyembunyikan kehamilan ini adalah keputusan paling cerdas dalam hidupku. Biarlah aku dicap sebagai perempuan mandul yang diusir dengan hina, daripada membiarkan anak-anakku tumbuh di keluarga yang penuh kepalsuan dan tipu daya ini. Uang 25 miliar itu akan kugunakan setiap sennya untuk membesarkan anak-anakku dengan baik. Mereka akan memakai nama belakangku, mengalirkan darahku, dan tidak akan punya hubungan apapun dengan ayah mereka yang brengsek itu. Aku menyimpan kembali kertas lab itu ke dalam lapisan koper dan menyematkannya dengan peniti. Ini adalah rahasia krusial, jimat pelindung bagiku dan anak-anakku. Aku menarik napas dalam-dalam, membersihkan sisa-sisa air mata kelemahan. Mulai detik ini, aku bukan lagi istri yang dicampakkan. Aku adalah ibu dari 4 orang anak. Naluri keibuanku bangkit lebih kuat dari sebelumnya, membakar habis semua ketakutan dan kelemahan dalam diriku. Aku keluar dari kamar mandi, dan menarik koper kembali ke ruang tamu. Rasa nyeri samar di perut bawah mengingatkanku untuk berhati-hati. Dokter berpesan agar aku tidak terlalu banyak melakukan aktivitas berat dan menghindari emosi yang meledak-ledak. Aku meyakinkan diriku untuk tetap tenang. Demi anak-anakku, aku harus memainkan peran terakhir ini dengan sempurna. Aku menyeret koperku ke ruang tamu. Pemandangan di sana membuat perutku mual. Nyonya Farida sedang menyuruh asisten rumah tangga orang yang baru dipanggilnya, bukan Biinah milikku, menyiapkan buah impor di atas meja. Tania duduk santai menyilangkan kaki di sofa, memegang segelas jus jeruk, wajahnya berseri-seri bak pemenang kontes kecantikan. Melihatku turun, suara tawa mereka seketika berhenti, semua mata menatapku. Nyonya Farida melirik koperku dan menyindir, cepat juga kamu berkemas. Baguslah, aku tidak perlu repot-repot menyuruh orang membersihkan kamarmu dari hawa sial. Aku berhenti di tengah ruangan, menatap wanita yang telah kupanggil ibu selama 5 tahun, yang selalu kulayani dengan penuh hormat. Kini beliau menatapku seperti melihat sampah yang harus segera disingkirkan. Saya pamit, Bu, ucapku dengan suara jernih. Terima kasih, selama 5 tahun ini ibu sudah mengajarkan saya arti tata krama orang kaya. Pelajaran ini akan saya ingat seumur hidup. Nyonya Farida mendengus dingin. Tidak usah banyak bicara, sudah ambil uangnya, cepat pergi dari sini. Ingat janjimu, jangan pernah berani menampakkan diri di dekat rumah saya. Jangan menyebar gosip murahan yang merusak nama baik perusahaan, kalau tidak, saya tidak akan melepaskanmu. Aku tersenyum tipis, beralih menatap Tania. Wanita itu balas menatapku dengan sorot menantang,
Tangannya mengelus perut buncitnya seperti sedang pamer. Selamat, Tania, kataku santai. Semoga kamu punya cukup keberuntungan untuk memikul gelar menantu di keluarga kaya ini. Kuda yang hebat baru terlihat setelah menempuh jalan panjang. Jaga suamimu baik-baik, jangan sampai suatu hari nanti ada perempuan lain yang datang mengetuk pintu dengan perut buncit seperti yang kamu lakukan hari ini. Wajah Tania langsung berubah pucat, senyum di bibirnya lenyap, dia hendak membalas, tapi aku sudah memalingkan wajah. Aku tak mau membuang satu detik pun untuk berdebat dengan orang semacam ini. Hendra berdiri di sudut ruangan, kedua tangannya dimasukkan ke saku celana, kepalanya menunduk menatap lantai. Dia begitu pengecut hingga tak berani mengangkat wajahnya untuk melihatku atau sekadar mengucapkan salam perpisahan. Aku menarik koper melangkah ke pintu utama. Pak Yanto yang melihatku bergegas maju berniat membawakan koperku. Dia orang yang baik, menyayangiku seperti anak sendiri di rumah ini. Biar Bapak bantu, Non Citra. Suara Pak Yanto bergetar, matanya berkaca-kaca. Nyonya Farida berteriak dari dalam rumah dengan suara melengking. Pak Yanto, siapa yang suruh kamu bantu dia? Biarkan dia jalan sendiri, dia bukan nyonya di rumah ini lagi. Langkah Pak Yanto terhenti, dia menatapku dengan rasa serba salah. Aku tersenyum menenangkannya. Tidak apa-apa, Pak. Saya bisa bawa sendiri. Bapak jaga kesehatan ya. Aku menggenggam erat gagang koper, menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang lembab sehabis hujan. Hujan sudah sepenuhnya reda, menyisakan udara yang sejuk dan jernih. Aku melangkah melewati gerbang besi yang berat, roda koperku berderak bergesekan dengan aspal. Di belakangku, gerbang rumah mewah itu menutup perlahan dengan bunyi derit mesin otomatis. Cahaya lampu kuning yang hangat dari dalam rumah perlahan terpotong hingga akhirnya padam sepenuhnya di balik pintu besi yang dingin. Aku berdiri di trotoar, menatap rumah megah itu untuk terakhir kalinya. Rumah itu semegah istana, tapi di dalamnya penuh dengan kebusukan dan kekejaman. Aku telah bebas. Aku benar-benar telah lepas dari sangkar emas itu. Perasaan lega mengalir ke setiap sel tubuhku. Aku tak merasa menyesal, hanya merasa kasihan pada diriku di masa lalu. Mulai hari ini, langit ini adalah milikku, jalan ini adalah milikku. Tidak akan ada lagi yang berhak menentukan jalan hidupku. Aku mengeluarkan ponsel, menghubungi nomor yang sudah kukenal. Halo, penyewaan Alphard Travel? Saya mau pesan satu mobil ke Lembang, Bandung, berangkat sekarang juga. Ya, pakai armada VIP yang paling nyaman. Jemput saya di kawasan Pondok Indah. Aku menyimpan ponsel kembali ke tas, berdiri tegak menunggu. Angin malam menerbangkan rambutku, membawa hawa dingin sebuah kebebasan. 15 menit kemudian, sebuah Toyota Alphard hitam elegan berhenti di depanku. Sopirnya, seorang pria parubaya berpakaian rapi, dengan sigap turun membukakan pintu dan menaikkan koperku. Silakan naik, Bu. Malam ini langsung ke Lembang ya? Iya, Pak, langsung berangkat sekarang. Tolong bawa mobilnya hati-hati dan senyaman mungkin ya, Pak. Aku masuk ke dalam kabin mobil yang sangat luas dan merebahkan diri di kursi kulit captain seat yang empuk. Lampu kabin temaram, aroma kayu manis tercium samar menenangkan. Pintu mobil ditutup, memisahkanku sepenuhnya dari dunia luar yang bising dan berdebu. Mobil melaju. Melalui kaca jendela, aku melihat gemerlap lampu Jakarta perlahan tertinggal di belakang. Gedung-gedung pencakar langit memantulkan cahayanya di jalanan yang basah. Kota ini menjadi saksi masa mudaku, cinta, dan juga rasa sakitku. Kini kutinggalkan semuanya di belakang. Ponselku bergetar. Pesan notifikasi dari bank. Angka 25 miliar rupiah tertera rapi di saldoku. Angka yang sangat fantastis, cukup untuk membeli puluhan rumah dan hidup enak hingga beberapa generasi. Tapi aku tidak merasa kegirangan, aku hanya merasa tenang. Tenang karena mulai sekarang aku dan anak-anakku tidak perlu pusing memikirkan biaya hidup. Anak-anakku akan mendapatkan fasilitas yang terbaik. Aku meletakkan tangan di perutku dan berbisik. Anak-anakku yang pintar, kita lari sembunyi ya. Ibu akan bawa kalian ke tempat yang sangat indah dan damai. Di sana hanya ada kita. Tiba-tiba rasa mual morning sickness menyerangku hebat. Aku segera mengambil botol air mineral dan meminumnya sedikit. Mengambil napas panjang untuk menenangkan perutku. Dokter bilang kehamilan kembar 4 akan memicu mual yang jauh lebih parah dari biasanya. Aku harus memaksakan diri makan bergizi, karena 4 bayi ini sedang menyerap energiku untuk tumbuh setiap harinya. Mobil melaju meninggalkan kota, masuk ke jalan tol Cipularang. Di sekeliling hanya tersisa kegelapan malam dan kejapan lampu jalan. Aku memejamkan mata, berusaha tertidur, namun otakku tetap terjaga. Bayangan kejadian malam ini terus berputar seperti film yang diputar lambat. Tatapan kejam Nyonya Farida, wajah palsu Tania, dan kepengecutan Hendra.
Semuanya terukir di ingatanku bagai luka bakar yang tak akan hilang. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan hidup dengan sangat baik. Aku akan membesarkan keempat anakku menjadi orang yang cerdas dan berbudi. Dan kelak, saat kebenaran terungkap, aku ingin melihat seberapa besar penyesalan yang akan dirasakan oleh keluarga Aditama. Tapi itu adalah urusan masa depan. Sekarang, tugas utamaku hanyalah melindungi keselamatan anak-anakku. Mobil mulai mendaki daerah perbukitan. Udara di luar perlahan menjadi semakin dingin. Aku merapatkan selimut tipis yang disediakan di mobil ke leherku. Hawa dingin dataran tinggi ini justru membuatku merasa segar. Aku suka Lembang. Tempat itu mungkin sepi, tapi menenangkan. Sangat cocok dengan perasaanku saat ini. Aku sudah menyuruh seorang teman agen properti untuk mencarikan sewa villa berdesain kolonial Belanda yang tersembunyi di perbukitan pinus, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota. Aku butuh ketenangan absolut untuk menjaga kandunganku. Jalanan perbukitan meliuk-liuk. Sopir membawanya dengan sangat halus tanpa guncangan berarti. Aku menatap keluar. Siluet pepohonan pinus hitam pekat berlatar belakang langit malam berbintang. Lembang sedang memanggilku dan anak-anakku. Sebuah kehidupan baru telah terbuka, tantangannya pasti akan berat, tapi aku yakin bisa melewati segalanya, karena kini aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri. Pukul 4 pagi. Mobil berhenti di depan gerbang sebuah villa tua bergaya Belanda yang berada di lereng Bukit Pinus. Kabut tebal menyelimuti area sekitarnya, putih bersih dan misterius. Hawa dingin Lembang langsung menusuk kulit, dingin namun terasa sangat murni, sangat berbeda dengan udara Jakarta yang sesak dan berpolusi. Sopir membantuku memindahkan koper ke teras depan. Sudah sampai, Bu. Tempatnya sepi banget ini. Ibu sendirian di sini nggak takut? Aku tersenyum, membayar ongkos travel dan memberinya tip yang lumayan besar. Terima kasih, Pak. Saya memang cari tempat yang sepi begini. Bapak hati-hati di jalan pulangnya ya. Mobil itu memutar balik dan menghilang di balik kabut. Aku memasukkan kunci ke lubang pintu. Pintu kayu jati tua itu terbuka dengan bunyi decitan pelan. Villa ini sudah dibersihkan sesuai permintaanku sebelumnya. Wangi kayu pinus berpadu dengan aroma tungku perapian tua menciptakan kesan hangat yang anehnya sangat menenangkan. Aku menyalakan pemanas ruangan. Kehangatannya mengusir udara dingin dari rumah kosong ini. Aku duduk di sofa, menghela napas panjang dan lega. Akhirnya aku punya tempat persembunyianku sendiri. Keesokan paginya, saat sinar matahari kuning pucat menembus sela-sela daun pinus dan menyinari kamar tidurku, aku terbangun dengan perasaan damai yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Tidak ada lagi alarm pagi buta untuk memasak sarapan seisi rumah. Tidak ada lagi teriakan ibu mertua. Yang ada hanya suara kicauan burung dan desir angin yang meniup dahan-dahan pinus tua. Sekitar pukul 9 pagi, terdengar ketukan pelan di pintu. Aku membukanya. Seorang wanita parubaya berusia sekitar 50 tahun, bertubuh berisi dengan wajah keibuan dan senyum ramah berdiri di sana. Permisi, Bu. Saya Mbok Darmi, orang yang dikenalkan Bu Sari agen villa itu buat bantu-bantu Ibu di sini. Aku menatap Mbok Darmi, merasakan kejujuran yang terpancar dari matanya. Mari masuk. Mbok. Aku memang sengaja mencari asisten rumah tangga orang lokal setempat. Yang jujur, pintar memasak, dan pastinya bisa tutup mulut. Aku butuh seseorang untuk merawatku selama masa kehamilan yang berat ini. Mbok Darmi masuk membawa keranjang belanjaan ke dapur. Dia menatapku, matanya yang ramah berhenti pada perutku yang sedikit membuncit di balik sweater rajut yang longgar. Ibu di sini sendirian toh? Sedang hamil begini kok ya nggak ditemani suami, apa nggak repot, Bu? Aku tersenyum getir, menuangkan segelas air hangat untuknya. Iya Mbok, suami saya kerja di luar pulau, pulangnya jarang-jarang. Saya kesini cari ketenangan buat bed rest. Mbok tolong bantu saya masak dan beres-beres ya tiap hari. Gajinya saya kasih lebih, asalkan Mbok anggap saya seperti anak sendiri di sini. Mbok Darmi mengangguk antusias. Oh ndak usah khawatir Bu, saya ini orang kampung, kalau ngomong apa adanya. Ibu yang lagi hamil biar saya yang urus. Ibu kelihatan pucat banget, ini saya langsung buatkan sup ayam kampung pakai jamur biar badannya segar. Kehadiran Mbok Darmi membuat villa ini tak lagi sepi. Dia jago masak. Masakan-masakan khas Sunda rumahan seperti sayur lodeh, empal gepuk, dan lalapan dengan sambal terasi, membuat nafsu makanku meningkat drastis. Rasa mualku perlahan berkurang. Setiap pagi aku memakai sweater tebal dan berjalan-jalan pelan di halaman. Taman yang luas itu dipenuhi bunga hydrangea, pancawarna, yang sedang mekar biru cerah. Aku menghirup dalam-dalam udara segar, merasakan kehidupan yang sedang bergerak di dalam tubuhku. Aku mematikan ponselku secara total, membuang SIM card-nya. Aku membeli ponsel baru dan nomor perdana baru yang hanya kugunakan untuk berkomunikasi dengan Mbok Darmi dan memesan perlengkapan bayi secara online.
Aku memutus seluruh kontak dengan dunia lamaku. Aku tidak mau tahu apa yang sedang mereka lakukan, bagaimana mereka merayakan kemenangan mereka. Aku ingin mereka berpikir bahwa aku sudah lenyap dari muka bumi ini. Malam hari, Lembang terasa sangat sunyi. Aku duduk di dekat perapian listrik, tanganku sibuk merajut baju bayi berukuran sangat kecil. 4 buah baju rajut dengan warna yang berbeda-beda. Aku membayangkan 4 bayi montok yang kelak akan memakai baju ini, hatiku meluap oleh rasa bahagia yang tak terlukiskan. Aku tahu jalan di depanku masih sangat panjang dan berbahaya. Dokter spesialis kandungan di Bandung, yang baru saja kudatangi kemarin untuk check up, juga memperingatkan risiko kelahiran prematur yang sangat tinggi. Tapi melihat pohon-pohon pinus di luar jendela yang tetap berdiri kokoh diterjang angin, aku mengingatkan diriku bahwa aku pun harus tegar seperti itu. Aku bukan lagi benalu yang menumpang hidup di pohon tua yang lapuk. Aku adalah pohon induk yang melindungi 4 tunas kecilku agar tumbuh menyongsong matahari. Hari-hari di Lembang belakangan ini sering diselimuti kabut tebal. Udara dingin yang menusuk perlahan meresap ke dalam pori-pori kayu villa bergaya kolonial ini. Aku duduk di dekat jendela besar, mengelus perutku yang kini sudah sangat menonjol di balik sweater tebal. Baru 3 bulan berlalu sejak malam badai yang menentukan itu, tapi aku merasa seolah telah hidup di dimensi lain, terputus dari dunia hiruk-pikuk di luar sana. Namun, sekuat apapun aku mencoba bersembunyi, berita tentang keluarga mantan suamiku tetap saja menemukan celah untuk sampai ke telingaku, dengan cara yang sama berisik dan pamer seperti watak asli mereka. Di layar tablet di atas mejaku, headline berita merah menyala dari beberapa portal gosip ibu kota menyita perhatianku. Pernikahan abad ini, CEO properti Hendra Aditama segera meminang pewaris misterius, atau Ibunda Taipan buka suara alasan menantu lama di depak, pohon mandul tak berbuah. Aku menggeser layar tablet dengan jariku, membaca setiap barisan kalimat yang tajam itu dengan hati yang luar biasa tenang. Dalam wawancara eksklusifnya, Nyonya Farida tampil dengan gaya aristokratnya, lehernya dihiasi kalung mutiara yang ironisnya dulu aku yang membelikannya. Dia sama sekali tidak segan berbagi kepada publik betapa bahagianya dia akan segera menyambut cucu laki-laki pewaris tahta, menganggapnya sebagai anugerah terbesar bagi keluarga. Tidak ada satu patah kata pun yang menyebutkan soal perselingkuhan, tidak ada satu kalimat pun yang membahas bahwa putranya telah mengkhianati pernikahan selama 2 tahun. Dalam narasi yang dia karang, aku diubah menjadi tokoh antagonis yang tak berguna, istri mandul yang dengan sukarela mundur untuk memberi jalan bagi kebahagiaan sejati suaminya. Netizen yang maha tahu namun tak punya empati pun ikut bersorak-sorai memujanya dan mengolok-olokku sebagai wanita malang yang kurang beruntung. Aku menyesap secangkir teh jahe hangat, merasakan pedasnya jahe menjalar ke lidahku. Jika ini Citra yang dulu, aku pasti sudah menangis darah karena ketidakadilan ini. Tapi Citra yang hari ini seorang ibu dari 4 bayi yang sedang bertumbuh setiap detiknya di dalam perut hanya merasa ini sangat konyol. Semakin mereka berpura-pura, semakin mereka memoles citra palsu itu, maka ketika kebenaran meledak, rasa sakitnya akan semakin menusuk tulang. Dering telepon yang tiba-tiba memecah lamunanku. Itu panggilan dari Bi Inah, mantan asisten rumah tanggaku yang langsung dipecat oleh Nyonya Farida tepat setelah aku pergi. Iya. Halo. Bi Inah. Suara Bi Inah terdengar panik dan emosi dari seberang telepon. Non Citra, non baca berita ndak, Nyonya Farida itu benar-benar keterlaluan fitnahnya. Dia malah koar-koar kemana-mana bilang kalau non Citra bawa kabur uang 20 miliar terus minggat sama laki-laki lain ninggalin suami. Ya Allah, Gusti, kok bisa orang sejahat itu mulutnya? Aku tersenyum, menenangkan wanita parubaya yang baik hati itu. Bi Inah, jangan emosi, biar saja mereka mau ngomong apa. Omongan orang kan gak ada yang bisa nebak. Yang penting kita jalani hidup kita, Tuhan tahu, alam tahu. Bi Inah fokus jaga kesehatan bibi sendiri saja ya. Setelah mematikan telepon, aku kembali menatap deretan pinus di luar sana. Di Jakarta, mereka pasti sedang sibuk mempersiapkan pesta perayaan yang meriah. Kudengar Nyonya Farida telah membuking seluruh ruangan Grand Ballroom di Hotel Mulia Senayan. Bunga segar diimpor langsung dari Belanda. Gaun pengantinnya dirancang khusus oleh desainer dari Prancis. Semuanya harus nomor 1, harus yang termewah untuk menunjukkan status konglomerat mereka, dan tentu saja, untuk menyambut si kembar calon pewaris di dalam perut Tania. Mereka sedang membangun istana di atas pasir tanpa menyadari tsunami yang sedang melaju ke arah mereka. Aku menunduk menatap perutku dan berbisik pada anak-anakku. Anak-anakku, lihat kan, ayah dan nenek kalian sedang menyiapkan penyambutan untuk kakak-kakak kalian dengan sutra dan emas. Sedangkan kita di sini, meski sederhana, tapi tenang dan jujur. Ibu nggak akan biarkan kalian kalah. Ibu diam hari ini supaya besok ibu bisa rebut keadilan yang sesungguhnya buat kalian.
Mbok Darmi naik dari dapur membawa semangkuk sup ikan gurame yang masih mengepul. Wangi daun kemangi dan serai membuat perutku keroncongan. Ayo dimakan mumpung hangat, Bu Citra. Saya tadi pagi sengaja ke pasar cari gurame yang masih hidup. Kata orang tua, ibu hamil makan ikan biar anaknya nanti pintar-pintar. Aku menerima mangkuk itu, merasakan kehangatan dari tangan kasar Mbok Darmi. Ini baru yang namanya ketulusan manusia yang sesungguhnya. Aku memakan sup itu perlahan, menelan setiap tetes kasih sayang dan juga tekad membara di dalam dada. Biarkan saja mereka bersorak. Biarkan saja mereka menari di atas penderitaan orang lain, karena puncak dari pesta berdarah ini bahkan belum dimulai. Malam ini bulan bersinar sangat terang. Cahaya peraknya menembus dahan-dahan pinus, menciptakan bayangan acak di lantai teras rumah. Aku susah tidur. Mengandung 4 bayi sekaligus membuat tubuhku terasa sangat berat dan pegal di sekujur tubuh. Aku terus-terusan berbalik, tapi tidak bisa menemukan posisi yang nyaman. Aku meraih ponsel lamaku yang sudah lama tidak aktif, diam-diam membuka akun media sosial Hendra. Dia dulunya sangat jarang posting foto, tapi semenjak mengumumkan hubungannya dengan Tania, timeline-nya dipenuhi dengan pameran kebahagiaan. Foto fitting baju pengantin, foto baby moon di Bali, foto USG bayi. Tania selalu metag akunnya dengan kata-kata cinta yang cringe dan berlebihan. Namun, mataku berhenti pada sebuah foto yang baru saja diposting beberapa menit yang lalu oleh seorang teman lamanya. Itu adalah foto candid dari sebuah acara pesta koktail bisnis. Di foto itu, Hendra duduk di sudut yang redup, tangannya memegang segelas whisky, wajahnya tirus, dan kantong matanya hitam legam. Dia tidak tersenyum. Tatapannya kosong memandang jauh, terlihat sangat terasing di tengah keramaian. Aku menzoom foto itu, memperhatikan baik-baik matanya. 5 tahun hidup bersama sudah cukup bagiku untuk membaca setiap kerutan di dahinya. Itu bukanlah sorot mata pria yang sedang mabuk kepayang menyambut anak atau bersiap menjadi pengantin baru. Itu adalah sorot kelelahan, kehampaan, dan sepertinya, penyesalan. Aku tahu Hendra. Dia memang pengecut, tapi pada dasarnya dia bukan pria yang kejam. Dia sudah terbiasa dengan pelayananku dan perhatianku pada jadwal makan dan tidurnya. Aku ingat malam-malam saat dia pulang kerja kelelahan, aku selalu menyiapkan air hangat untuk merendam kakinya, memijat kepalanya agar dia bisa rileks. Aku ingat bagaimana dia suka membenamkan wajahnya di dadaku, mengeluhkan tekanan kerjanya, mencari ketenangan. Lalu bagaimana dengan Tania? Dari apa yang kuperhatikan, Tania adalah tipe wanita modern yang sangat narsis dan pandai mencintai dirinya sendiri. Dia hamil anak kembar laki-laki, sangat dimanja oleh Nyonya Farida seperti guci porselen rapuh. Pastinya dia tidak akan mau merendahkan dirinya untuk melayani suaminya, sebaliknya, dia akan banyak menuntut, bermanja-manja, dan menyuruh Hendra melayaninya seperti ratu. Aku bisa membayangkan situasi di rumah mewah mereka di Kebayoran Baru saat ini. Pasti tidak ada lagi hidangan hangat yang menunggunya pulang kerja, yang ada hanyalah berbagai macam permintaan dan keluhan dari si istri muda. Hendra harus memusingkan urusan perusahaannya, sekaligus meladeni perubahan mood wanita hamil, tanpa ada lagi sentuhan halus yang diam-diam merawatnya. Wajar saja jika dia kelelahan secara mental. Tiba-tiba, sebuah notifikasi chat muncul dari nomor tak dikenal. Kamu belum tidur? Jantungku berdegup kencang. Aku tahu siapa pengirimnya. Cuma Hendra yang mengirim chat sesingkat itu. Awalnya aku ingin langsung menghapus pesannya dan memblokir nomor itu, tapi jariku tertahan. Aku penasaran apa yang mau dia sampaikan. Kenapa dia mengirimiku pesan jam segini? Apakah karena perbandingan mulai muncul di hatinya? Apakah karena pengaruh alkohol? Ketika gemerlapnya Tania tak lagi bisa menutupi kehampaan jiwanya, baru dia teringat pada mantan istri yang selama ini menemaninya dari nol namun sudah dia buang. Aku tidak membalas. Aku meletakkan kembali ponsel itu, melihat layarnya meredup lalu mati total. Kebisuanku saat ini adalah jawaban paling kejam yang bisa kuberikan padanya. Aku teringat ucapan Nyonya Farida. Laki-laki punya simpanan itu hal yang biasa. Beliau mendidik putranya untuk menjadi egois. Dan sekarang, keegoisan itu kembali menggigit Hendra. Dia sudah membuang permata yang asli demi seonggok batu kaca warna-warni yang berkilau. Sekarang, ketika batu kaca itu mulai menggores tangannya hingga berdarah, baru dia merindukan lembutnya permata itu. Tapi sudah terlambat, Hendra. Aku mengelus perutku, merasakan tendangan kecil dari anak-anakku. Nyawa-nyawa mungil ini mengingatkanku bahwa aku bukan lagi bagian dari masa lalu. Luka yang kau berikan pada aku dan anak-anakku tak bisa dihapus dengan chat tengah malam atau wajahmu yang pucat itu. Aku menarik selimut hingga ke dada dan memejamkan mata. Di luar, angin masih menderu melewati celah jendela, tapi di dalam hatiku semuanya sudah kembali damai.
Kalaupun dia merasa tersiksa, itu hanyalah harga yang sangat murah untuk penderitaan yang akan dia hadapi sebentar lagi. Aku tertidur. Dalam mimpiku, bayangan Hendra sudah tidak ada, yang ada hanyalah suara tawarnya 4 balita yang berlarian di bawah sinar mentari di perbukitan pinus. Waktu di Lembang bergulir lambat layaknya tetesan kopi tubruk yang jatuh satu persatu dari filternya. Tak terasa, sudah bulan berlalu sejak aku pergi meninggalkan Jakarta. Perutku kini sudah membesar luar biasa, tampak seperti orang yang akan melahirkan minggu depan, padahal usia kehamilanku baru masuk bulan ke-6. Tubuhku berubah drastis. Stretch mark merah bermunculan menutupi seluruh perut dan pahaku. Kakiku bengkak. Setiap langkah yang kuambil terasa seberat menginjak timah. Setiap malam aku terbangun karena kram kaki yang menyakitkan sampai membuatku menangis. Mbok Darmi selalu terbangun untuk memijat kakiku, melakukannya sambil mengeluh dengan penuh rasa iba. Duh, kasihan pisan ibu ini. Orang hamil satu aja repotnya minta ampun, apalagi ibu bawa 4 sekaligus. Tenaganya dari mana atuh, Bu? Ayo makan yang banyak biar kuat demi dede bayi. Aku menatap Mbok Darmi dengan senyum lemas. Memang sangat menyiksa. Tapi setiap kali aku USG dan mendengar 4 detak jantung yang berdetak kuat seperti derap langkah kuda, melihat 4 sosok mungil yang saling berdesakan di rahim yang sempit itu, semua rasa lelah lenyap seketika. Anak-anakku sangat tangguh, mereka berkembang merata dan sehat dengan cara yang sangat ajaib. Hari ini tanggal 20 Oktober. Di Jakarta, hari ini akan menjadi pesta pernikahan termegah bagi Hendra dan Tania. Aku melihat kalender di dinding, di mana tanggal ini sudah kulingkari tebal dengan spidol merah. Ini adalah hari yang telah kutunggu selama berbulan-bulan. Aku duduk di meja kerja, mengeluarkan map tebal yang sudah kusiapkan sejak lama. Pertama, hasil USG 4D terbaru yang menampilkan dengan jelas wajah dan setiap bagian tubuh dari 4 bayiku. Kedua, hasil tes DNA. Sebelum aku pergi dari rumah itu, saat aku sedang membersihkan kamar mandi, aku diam-diam mengambil sikat gigi dan beberapa helai rambut Hendra yang tertinggal disisir, membungkusnya rapi di dalam plastik ziplock. Aku mengirimkan sampel DNA Hendra dan sampel air ketuban anak-anakku yang kuambil melalui prosedur amniosentesis dengan aman di bawah pengawasan dokter spesialis ke pusat laboratorium genetika paling terpercaya. Hasilnya sudah bisa ditebak. Hendra adalah ayah biologis dari keempat bayi ini dengan tingkat kecocokan 99,99%. Melihat kertas hasil tes itu, rasa puas bercampur ironi memenuhi dadaku. Kalau saja kamu tahu bahwa kamu telah menukar 4 anak kandungmu ini demi 2 anak yang belum tentu milikmu, apakah kamu akan pingsan di atas pelaminan? Aku memasukkan semua dokumen itu ke dalam kotak kayu ukiran berwarna hitam yang mewah, yang di dalamnya dilapisi kain beludru merah marun. Aku juga meletakkan sebuah flash disk berisi video rekaman USG 4D, di mana detak jantung bayi terdengar sangat jelas. Di atas kotak itu, aku tidak menuliskan nama pengirim, hanya menempelkan stiker dengan huruf kapital berwarna emas, hadiah pernikahan spesial untuk mempelai pria, Hendra Aditama. Aku menelepon layanan kurir VIP Kilat. Halo, saya mau kirim paket sangat penting ke Jakarta. Tolong pastikan ini diserahkan langsung ke tangan penerima pada pukul 11 siang ini, di Hotel Mulia Senayan. Harus diserahkan langsung ke pengantin pria saat acara di panggung. Berapapun biayanya akan saya bayar. Pihak kurir menyetujui permintaan khusus tersebut. Aku menyerahkan kotak itu ke petugas kurir, melihatnya menempelkan segel dengan hati-hati lalu membawanya pergi. Motor petugas kurir itu menghilang di balik tanjakan jalan. Aku berdiri bersandar di pintu, tanganku menopang perut yang terasa sangat berat. Angin pegunungan bertiup kencang, menerbangkan gaun hamalku yang kebesaran. Hadiah ini adalah kejujuran paling brutal yang kukembalikan kepadanya. Uang 25 miliar yang dia berikan, akan kupakai untuk merawat anak-anakku. Tapi kenyataan ini, aku berikan secara gratis, agar dia tahu bahwa uang tak akan pernah bisa membeli ikatan darah. Aku masuk ke dalam dan menyuruh Mbok Darmi menyiapkan makan siang lebih awal. Hari ini aku akan menonton pertunjukan yang sangat istimewa, sebuah drama realita di mana aku adalah sutradara sekaligus penonton satu-satunya. Cuaca di Jakarta pasti sedang cerah, tapi percayalah padaku, badai paling dahsyat dalam hidup Hendra akan segera mendarat tepat saat cuaca terlihat paling cerah. Sesuai dugaanku, pernikahan Hendra dan Tania diekspos habis-habisan oleh media massa. Semua portal gosip besar menyiarkan acara tersebut secara langsung, live stream. Aku duduk di kursi santai yang empuk, mengganjal kakiku dengan bantal, dan menyalakan iPad untuk menonton live streaming tersebut. Pemandangan yang tersaji di layar sangat mewah hingga membuat pusing. Grand Ballroom di hotel mewah itu didekorasi menyerupai istana dongeng.
Ribuan mawar putih dan anggrek bulan dirangkai menjadi terowongan bunga raksasa di sepanjang lorong masuk. Deretan supercar terparkir rapi di depan lobi, Rolls-Royce, Bentley, Maybach. Para tamu yang datang adalah dari kalangan kelas atas, pengusaha sukses, hingga artis ibu kota papan atas. Nyonya Farida tampil mengenakan kebaya beludru merah marun dengan sulaman benang emas bermotif burung phoenix. Wajahnya berseri-seri, mulutnya tak henti tersenyum lebar. Dia sibuk mondar-mandir, bersalaman dengan orang ini, cipika-cipiki dengan orang itu, tak bisa menutupi rasa bangga yang luar biasa. Aku menatapnya membatin, sampai berapa lama lagi senyum itu bisa bertahan? Lalu muncullah Hendra. Dia mengenakan setelan jas tuxedo hitam yang elegan dengan dasi kupu-kupu, rambutnya klimis dipoles pomade. Namun dari lensa kamera beresolusi tinggi ini, aku bisa dengan mudah melihat kekakuan di wajahnya. Senyumnya hanyalah basa-basi, matanya kehilangan sinar kebahagiaan yang sesungguhnya. Dia berdiri di sana bak boneka kayu yang dikendalikan ibunya, memainkan peran sebagai mempelai pria yang bahagia. Mempelai wanita, Tania, akhirnya muncul. Harus kuakui, dia memang cantik. Gaun pengantin custom-made yang bervolume seperti awan sukses menutupi perut buncitnya yang sudah lumayan besar. Make-up-nya memukau, perhiasan berlian di lehernya menyilaukan mata. Tania menggandeng lengan Hendra, menyandarkan kepalanya bermanja-manja ke bahu pria itu di depan kamera sepasang kekasih sempurna di mata publik. Pembawa acara, MC, memegang mikrofon. Suaranya menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Hadirin sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Hari ini kita berkumpul di sini untuk menyaksikan momen penyatuan cinta abadi dari mempelai pria, Hendra Aditama, dan mempelai wanita, Tania Maharani. Cinta yang indah seperti di negeri dongeng ini telah membuahkan hasil dengan kehadiran dua malaikat kecil yang akan segera lahir ke dunia. Ini sungguh kebahagiaan ganda. Pucuk di cinta ulam tiba, sebuah keberkahan besar bagi keluarga besar Aditama. Suara tepuk tangan bergemuruh seperti guntur. Nyonya Farida berdiri di bawah panggung, mengambil tisu untuk menyeka air mata haru. Apakah dia menangis karena bahagia, atau karena lega telah berhasil mengatur skenario kehidupan putranya dengan sukses? Aku menatap layar dan tersenyum sinis. Kebahagiaan ganda, coba kita lihat. Sebentar lagi ketika kado dariku datang, apakah kebahagiaan itu masih ada? Di layar, Hendra dan Tania mulai melakukan prosesi penuangan sampanye, wedding champagne pour. Sampanye merah tumpah mengalir memenuhi gelas-gelas bertingkat, menyimbolkan rezeki dan kebahagiaan yang mengalir tak henti. Tania tersenyum lebar, sesekali membisikkan sesuatu ke telinga Hendra. Hendra mengangguk-angguk merespons layaknya robot. Aku melirik jam, pukul 11.15 siang. Kurir pasti sudah sampai. Jantungku mulai berdebar lebih cepat. Bukan karena cemas, tapi karena antusiasme layaknya orang yang akan membuka kartu truf terakhirnya. Rasanya persis seperti saat aku mengajar murid-muridku menganalisis klimaks sebuah karya sastra, menanti konflik utama itu meledak. Bedanya, drama ini ditulis dengan air mata, dan harga diriku selama 5 tahun terakhir. Aku mengambil piring berisi potongan buah yang disiapkan Bok Darmi, mencolek potongan mangga muda ke garam cabai. Rasa asam dan pedas yang menyengat langsung membuatku segar bugar. Aku tidak mau melewatkan satu detik pun dari adegan terbaik yang akan segera dimainkan. Hendra, nikmatilah detik-detik kedamaian terakhirmu ini, karena setelah hari ini, hidupmu tidak akan pernah tenang lagi. Di layar live streaming, acara memasuki sesi yang paling krusial. Prosesi tukar cincin. Suasana mendadak hening, alunan musik instrumen romantis mengalun lembut. MC merendahkan suaranya yang berat dan mengundang kedua mempelai untuk saling memakaikan cincin. Hendra memegang kotak cincin dari kain beludru merah, tangannya terlihat sedikit gemetar. Dia mengambil cincin berlian bermata besar itu, perlahan memasukkannya ke jari manis Tania. Tania terlihat berkaca-kaca terharu. Kemudian giliran Tania yang memakaikan cincin ke jari Hendra. Seluruh tamu menahan napas menanti momen sakral tersebut. Tiba-tiba, dari arah pintu utama ballroom, terjadi keributan kecil. Lensa kamera wartawan secara refleks berputar ke arah sana. Seorang pria berseragam kurir logistik berwarna oranye cerah, memeluk sebuah kotak kayu, sedang berusaha menerobos barikade keamanan yang ketat. Pak, biarkan saya masuk. Ini dokumen sangat urgent, berhubungan dengan nyawa manusia. Pengirimnya mewajibkan saya kasih langsung ke mempelai pria sekarang juga. Kalau sampai telat, bapak-bapak nggak bakal sanggup nanggung risikonya. Teriakan lantang si kurir terekam masuk ke mikrofon cameraman yang ada di dekatnya dan menggema melalui speaker utama, membuat seluruh isi ruangan terkejut dan menoleh. Nyonya Farida mengerutkan kening, melambaikan tangan mengisyaratkan komandan security untuk segera membereskannya, agar tidak merusak waktu baik yang sudah dihitung ahli Feng Shui. Tapi kurir ini rupanya pantang menyerah.
Dia mengangkat kotak itu tinggi-tinggi dan berteriak, "Pak Hendra, ada kiriman buat Bapak," kata ibu yang ngirim. "Ini kebenaran soal anak-anak Bapak. Kalau Bapak nggak terima, Bapak bakal menyesal seumur hidup." Kata-kata kebenaran soal anak-anak Bapak bagaikan aliran listrik bertegangan tinggi yang menyengat seisi ruangan, langsung menghantam titik terlemah keluarga Aditama. Hendra yang sedang berdiri di atas panggung dan baru saja selesai memakai cincin, langsung membeku. Wajahnya pucat pasi. Tania pun ikut memucat. Tangannya yang memegang buket bunga meremas sangat kuat. Mungkin dia punya rahasia gelap, atau firasat buruknya berkata ada yang tidak beres. Hendra melepaskan tangannya dari genggaman Tania, dan melangkah cepat turun dari panggung. "Biarkan dia masuk." Perintah Hendra lewat mic, suaranya terdengar pecah. Para security minggir. Kurir yang terengah-engah itu berlari lurus menghampiri Hendra. Dia menyerahkan kotak kayu ukiran itu kepada sang mempelai pria dengan keringat bercucuran. "Ini punya Bapak. Pesan dari pengirim, Bapak harus buka sekarang juga." "Selamat, Pak." Setelah berkata begitu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Hendra berdiri terpaku di tengah tatapan ribuan pasang mata tamu undangan. Nyonya Farida berlari terbirit-birit menghampirinya dengan wajah panik. "Apa-apaan ini, Hendra? Jangan dibuka. Jangan-jangan bom, atau barang kiriman guna-guna dari saingan bisnis? Sini, biar ibu buang." Beliau berusaha merebut kotak itu, tapi Hendra menahannya dengan kuat. Dia menatap lekat-lekat pada tulisan emas yang tertera di penutupnya, "Hadiah pernikahan spesial untuk mempelai pria, Hendra Aditama." Meski itu huruf cetak, tapi susunan kata dan cara penulisannya, ia sangat mengenal gaya bahasa itu. "Itu dariku. Aku harus membukanya," kata Hendra dengan nada yang tak biasa tegasnya. Dengan tangan gemetar ia membuka pengait kotak itu. Tutupnya terbuka. Di dalamnya, tumpukan dokumen dan sebuah flash disk tergeletak membisu di atas kain beludru merah. Hendra mengambil lembar kertas paling atas. Itu adalah hasil tes DNA. Sebuah kamera live streaming entah tidak sengaja atau kebetulan sang juru kamera kepo men-zoom in tepat ke arah kertas yang dipegang Hendra. Meski tidak semua kata bisa terbaca, namun tulisan tebal kehamilan kuadruplet, kembar 4, dan kesimpulan memiliki hubungan biologis, ayah dengan nama Hendra Aditama, terlihat cukup jelas bagi mereka yang bermata jeli. Di Lembang, aku menahan napas memperhatikan ekspresi Hendra. Matanya membelalak maksimal, pupilnya membesar karena terkejut luar biasa. Dia membaca setiap baris kalimat dengan rakus, tangannya mulai gemetar tak terkendali layaknya orang yang sedang menggigil kedinginan. Kertas itu terlepas dari tangannya, melayang pelan jatuh ke lantai. Tubuh Hendra sempoyongan, kakinya seolah kehilangan tenaga, dia harus berpegangan pada pinggiran meja bundar di sebelahnya, agar tidak jatuh terduduk. Dia mendongak menatap langit-langit, lalu menatap Nyonya Farida, lalu memandang lurus ke arah perut buncit Tania yang berdiri mematung di atas panggung. Seluruh ballroom hening mencekam. Kesunyian yang mematikan ini menyelimuti pesta pernikahan agung tersebut, menjadi penanda bahwa badai paling dahsyat baru saja menghantam keluarga Aditama. Aku tersenyum tipis dan menutup cover iPad. Bagian pertama dari pertunjukan ini sudah selesai dengan sempurna. Aku menyandarkan kepalaku ke belakang, memejamkan mata beristirahat. Sekarang, biarkan mereka saling gigit dan saling hancur dalam lumpur kenyataan yang dengan sengaja mereka sembunyikan selama ini. Kertas tes lab yang tipis itu tergeletak di atas lantai marmer yang mengkilap, tapi suara benturannya di alam bawah sadar Hendra mungkin terdengar lebih keras daripada ledakan bom. Kulihat dia berdiri di sana. Tubuhnya kaku seperti patung yang cacat, dengan mata terbelalak menatap ruang kosong. Sorot lampu panggung yang terang menyorot langsung ke wajahnya yang seputih kertas, memperlihatkan butiran keringat dingin yang mulai membasahi dahinya. Nyonya Farida adalah orang pertama yang memecahkan keheningan seperti kuburan itu. Dia membungkuk memungut kertas tersebut, bersiap merobeknya seperti kebiasaannya melenyapkan segala hal yang mengganggu pemandangannya, tapi begitu matanya menangkap kalimat memiliki hubungan biologis, ayah, tangannya bergetar hebat. Dia menjauhkan kertas itu, menyipitkan matanya untuk membacanya lagi, lalu mendekatkannya kembali seolah tak percaya pada penglihatannya sendiri. "Lelucon apa ini?" Nyonya Farida mendesis, suaranya pecah karena panik. "Si Citra pasti nipu. Semua orang tahu dia itu mandul bertahun-tahun, mana mungkin tiba-tiba bisa hamil. Kembar 4 pula, ini pasti dokumen palsu." Hendra dengan kasar merampas kertas itu kembali dari tangan ibunya. Matanya terpaku pada angka-angka dan grafik DNA yang rumit, namun kesimpulannya sangat lugas dan tak terbantahkan. Sebagai pebisnis ulung, instingnya cukup tajam untuk membedakan mana dokumen resmi dan mana yang palsu. Stempel merah basah dari Pusat Laboratorium Genetika nomor 1 di Jakarta,
Tanda tangan hidup dari profesor ketua laboratorium yang kebetulan pernah ia kenal semuanya nyata. Tidak ada yang dipalsukan. Dia beralih menatap kotak kayu itu, tangannya yang gemetar meraih flash disk di dalamnya. Seorang staf bagian teknisi sound system yang kebingungan, mengira itu adalah bagian dari surprise yang sudah disiapkan oleh mempelai pria, dengan sigap berlari mengambil flash disk tersebut dan mencolokkannya ke laptop yang terhubung ke giant LED screen di belakang panggung. Layar raksasa itu pun menyala. Bukan menampilkan video perjalanan cinta yang romantis, melainkan rekaman USG 4D yang sangat detail. Suara detak jantung janin yang berdebar cepat, kuat, dan ritmis langsung menggema dari speaker bersuara bass tebal, mengisi seluruh penjuru ballroom. Dag 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 dag. 4 detak jantung saling bersahutan, menciptakan simfoni kehidupan. Di layar, 4 sosok janin kecil tampak sedang menggeliat. Ada yang mengisap jempol, ada yang menendang-nendangkan kaki, ada yang bergelung nyaman tertidur pulas. Meski masih sangat mungil, namun dari profil wajahnya hidung mancung dan kening lebarnya itu adalah replika cetak biru wajah Hendra yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Seluruh tamu undangan bersorak kaget. Semua handphone serentak diangkat untuk merekam dan memotret kejadian itu. Ya ampun, kembar 4 itu mirip banget sama pengantin prianya pas masih kecil. Maksudnya apa ini? Mantan istrinya hamil anak kembar 4 malah diusir demi masukin simpanan yang hamil kembar 2? Komentar-komentar pedas itu melesat seperti anak panah, menusuk telak ke jantung harga diri keluarga Aditama. Tania yang berdiri di samping layar, wajahnya pucat pasi tanpa sisa darah. Dia hendak berlari ke arah laptop untuk mencabut kabelnya, tapi gaun pengantinnya yang menjuntai panjang membuatnya tersandung dan jatuh tersungkur. Hendra sama sekali tidak mempedulikan Tania. Dia memunggungi seluruh tamu, menengadah menatap layar LED raksasa. Matanya menatap lurus ke arah 4 nyawa kecil yang sedang berenang-renang di dalam perut ibu mereka. Itu darah dagingnya. Itu adalah 4 anak yang selalu dia idam-idamkan, penerus keluarga yang selama ini dituntut habis-habisan oleh ibunya. Mereka ada di sana, di rumahnya, tepat di sisinya selama ini. Tapi dia malah dengan kejam mengusir mereka bersama dengan ibunya yang malang. Rasa sakit yang luar biasa mencabik-cabik perut Hendra. Dia jatuh berlutut, kedua tangannya memegang kepala. Bayangan malam itu, saat aku diam-diam menyeret koper menembus hujan deras, kembali terlintas begitu jelas seperti baru terjadi kemarin. Pertanyaan terakhirku, kamu benar-benar menginginkan ini? Terus bergema di kepalanya bagai ketukan palu hakim. Ternyata, saat aku bertanya begitu, aku sedang memberinya satu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk mempertahankan keempat anaknya, mempertahankan keluarganya yang utuh, tapi dia malah menganggukkan kepalanya. Anggukan yang paling bodoh dan paling kejam dalam sejarah hidupnya. Melihat putranya hancur, Nyonya Farida buru-buru berlari menghampiri. Dia berteriak lewat mikrofon, menyuruh orang mematikan layar dan suara. Tapi segalanya sudah di luar kendali. Suara detak jantung janin terus berdetak keras, mengalahkan teriakannya. Suara itu adalah suara kebenaran, deklarasi nyata atas hak hidup dan hak pengakuan anak-anakku di hadapan seluruh dunia. Aku yang sedang duduk di depan layar iPad di Lembang, membiarkan air mata jatuh membasahi pipiku. Bukan karena sedih, tapi terharu untuk anak-anakku. Kalian telah melakukan debut yang paling spektakuler, Nak. Walaupun ayah kalian tidak pantas melihat momen ini. Kotak Pandora telah dibuka, dan malapetaka mulai berhamburan keluar, menenggelamkan para pembohong ke dalam rawa-rawa yang mereka gali sendiri. Suasana di dalam ballroom terasa sangat pekat, sesak, dan tegang luar biasa. Para tamu undangan tidak ada satupun yang beranjak pulang. Mereka bertahan bukan untuk memberikan selamat, melainkan untuk menonton akhir dari pertunjukan komedi tragis ini. Rasa penasaran manusia kadang jauh lebih kejam daripada ketidakpedulian. Hendra masih berlutut di lantai panggung, tangannya meremas keras kertas hasil lab. Di sebelah kertas tersebut, ada sebuah amplop putih kecil. Tulisan tangan miring yang sangat ia kenal tulisanku, dengan tangan bergetar dia membuka amplop itu. Isinya sangat singkat, hanya beberapa baris, namun setiap kata seolah disepuh dari cairan besi panas yang dituangkan ke telinganya. Halo, Hendra. Saat kamu membaca surat ini, kamu pasti sedang berada di puncak ketenaran dan kebahagiaan yang semu. Terima kasih untuk transferan uang 25 miliar rupiah itu. Kamu dan ibumu pasti mengira uang itu bisa dipakai untuk membeli kebebasan dan membungkam seorang istri yang tak bisa memberikan keturunan. Tapi bagiku, itu adalah uang nafkah abadi untuk keempat anak kita. Aku tidak menjual suamiku, aku memakai uang itu untuk membeli kedamaian dan masa depan yang aman untuk anak-anakku. Mereka akan menyandang nama belakangku, tumbuh dengan kasih sayang seorang ibu, dan dibiayai oleh sisa-sisa hati nurani ayahnya yang terlambat.
Mulai sekarang, jalan kita sudah berbeda. Air sungai tidak akan pernah mencampuri air sumur. Jangan pernah mencari kami, dan jangan ganggu kehidupan kami. Selamat tinggal. Selesai membaca, kertas itu merosot dari tangan Hendra. Dia mendongak menatap Nyonya Farida. Matanya merah menyala dipenuhi urat-urat kemarahan yang buas. 25 miliar. Nyonya Farida dulu sering memamerkan dengan bangga bahwa dia telah memakai uang untuk menendangku keluar rumah. Dia menganggap itu sebuah investasi yang sangat menguntungkan. Namun sekarang, angka itu menjadi bahan lelucon yang paling pahit. 25 miliar untuk ditukar dengan 4 orang cucu laki-laki penerus keluarga. Adakah nenek di dunia ini yang mau melakukan transaksi paling merugi dan paling tidak bermoral ini? Ibu. Hendra menggeram. Suaranya parau. Ibu sadar apa yang sudah ibu lakukan? Nyonya Farida mundur selangkah, ketakutan melihat reaksi putranya. Dia tergagap. Ibu, mana ibu tahu kalau dia menyembunyikan itu? Dia menipu kita, Indra. Dia sengaja ambil uangnya terus kabur. Dia perempuan rakus. Rakus? Hendra tertawa, tawa hampa yang menggema menyeramkan ke seluruh penjuru ruangan. Dia lagi hamil 4 anakku, Bu. 4 cucu laki-laki? Ibu paham gak artinya 4 penerus keluarga? Dia gak berani bilang, karena dia takut sama ibu. Takut ibu paksa dia, takut ibu rebut anaknya, takut ibu cuma anggap dia sebagai mesin penetas. Dan tebakannya 100% benar, aku sendiri yang ikut-ikutan bantu ibu buat ngusir dia. Hendra berdiri, berjalan sempoyongan ke arah Nyonya Farida. Dia menunjuk tepat ke wajah ibunya suatu hal yang tidak pernah berani dia lakukan selama 32 tahun hidupnya. Aku pakai uang 25 miliar buat ngusir istri dan 4 anak kandungku sendiri ke jalanan. Tanganku sendiri yang udah tanda tangan surat vonis mati buat keluargaku. Ibu senang sekarang? Ibu puas? Itu cucu kesayangan ibu, keturunan darah biru keluarga Aditama. Sekarang mereka semua pakai marga orang lain, mereka selamanya nggak akan pernah sudi mengakui keluarga ini. Nyonya Farida memegang dada kirinya, wajahnya pucat pasi tanpa darah. Seumur hidupnya dia selalu penuh perhitungan, merasa uang bisa mengatur segalanya. Tapi pada akhirnya, uang itu sendirilah yang menghantamnya. Dia menoleh, melihat tatapan sinis dan hina dari para tamu VVIP, melihat gelengan kepala kecewa dari para relasi bisnis. Kehormatan, martabat, dan reputasi yang dia bangun mati-matian selama bertahun-tahun, runtuh berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Tania yang berdiri di dekat mereka menyadari situasi semakin tak terkendali. Dia segera berlari menghampiri Hendra, memeluk lengannya sambil menangis terseduh-seduh. Mas Hendra, Mas tenang dulu. Terus kenapa kalau dia hamil? Aku kan juga lagi hamil anak kembar Mas. 2 anak laki-laki. Kita tetap bisa bahagia. Jangan gara-gara masa lalu, kamu ngerusak pernikahan kita hari ini. Hendra menoleh menatap Tania. Di matanya tidak ada lagi tatapan cinta, yang tersisa hanyalah rasa jijik dan kecurigaan yang pekat. Perkataan Tania barusan bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam kobaran api, membakar sisa-sisa kewarasan Hendra. 2 anak laki-laki, gumam Hendra. Iya, kamu hamil, tapi kenapa kebetulannya terlalu aneh? Sebuah pemikiran mengerikan melintas di benak Hendra. Dia teringat kembali ke masa-masa beberapa bulan terakhir, kehadiran Tania yang tiba-tiba, kehamilannya yang menjadi penyelamat tepat di saat tekanan dari ibunya mencapai titik didih. Semuanya seperti sebuah naskah cerita yang sudah dirancang sempurna untuk menjebaknya. Hendra mengibaskan tangannya dengan kasar hingga Tania terpelanting jatuh ke lantai. Jangan sentuh aku, bentak Hendra. Suaranya membuat Tania membeku ketakutan. Dia menatap Hendra dengan sorot mata ngeri, kepanikan total seorang pendusta yang kedoknya sudah terbaca. Kecurigaan itu layaknya rumput liar, sekali berakar, ia akan menyebar dengan sangat cepat, mencekik setiap rasa percaya. Hendra berdiri di tengah panggung yang kini terasa seperti arena eksekusi. Dia menatap kertas tes DNA dariku, lalu memandangi perut buncit Tania. Kontrasnya terlalu besar. Yang satu mengorbankan segalanya, menahan derita hamil 4 bayi secara diam-diam dan pergi tanpa pamrih. Yang satu pamer dan mengumbar anak kembarnya untuk memeras status dan masuk ke keluarga konglomerat. Citra cek kandungan di klinik mana, tanggal berapa, jam berapa, semuanya cocok sama jadwal ketika dia masih sah jadi istriku. Kalau kamu, Hendra menatap nyalang ke arah Tania. Kamu bilang kamu hamil anakku 2 tahun lalu. Kenapa selama 2 tahun kamu diam aja? Kenapa pas banget pas ibuku lagi maksa Citra cerai, kamu tiba-tiba muncul bawa perut buncit? Tania tergagap, air mata luntur mengalir membawa sisa make up tebal di pipinya. Aku takut Mas bingung, niatku mau rawat anak ini sendiri. Tapi karena kasihan anak-anak butuh ayah,
makanya aku harus bohong. Hendra berteriak murka. Kamu itu sekretarisku. Jadwalku kamu yang pegang. Selama 2 tahun ini aku dan kamu cuma main-main buat senang-senang, dan aku selalu pakai pengaman. Gimana ceritanya kamu bisa hamil, dan langsung kembar laki-laki dan perempuan persis kayak pesanan ibuku? Kamu pikir aku ini bodoh? Nyonya Farida mulai menyadari ada yang salah. Pikirannya mengingat kembali saat Tania membawa kertas hasil USG hari itu. Dia terlalu dibutakan oleh kegembiraan mendapat cucu pewaris sampai lupa mengecek keasliannya. Dia menaruh kepercayaannya pada keajaiban anak kembar, lupa bahwa keajaiban jarang datang pada seorang wanita penuh tipu muslihat. Hendra menoleh ke arah barisan security yang bingung di sudut ruangan, panggilkan dokter ke sini sekarang juga. Aku mau tes DNA janin di dalam perut perempuan ini. Mendengar itu, Tania langsung meronta seperti cacing kepanasan. Dia memeluk perutnya erat-erat, menangis sejadi-jadinya. Mas gila, Mas mau bunuh anak kita. Cek air ketuban, amniosentesis, sekarang itu bahaya. Kalau Mas nggak percaya sama aku ya udah. Kenapa Mas tega banget sama darah daging sendiri? Nggak perlu tusuk perut, potong Hendra dingin. Kedokteran sekarang udah canggih. Cukup ambil darah vena dari ibunya aja udah bisa tes genetik anak, NIP tes. Hasilnya keluar beberapa jam lagi, kamu berani. Kalau terbukti ini anakku, aku bakal sujud minta maaf ke kamu dan meratukan kamu seumur hidup. Tapi kalau ternyata bukan. Hendra menggantung kalimatnya, tapi matanya yang tajam bak pedang sudah cukup memberi sinyal seberapa mengerikan hukumannya nanti. Tania melangkah mundur, wajahnya seputih kapas. Kepanikannya sudah menjawab segalanya, dia tidak berani. Dia sangat tahu siapa ayah dari bayi-bayi di perutnya. Itu hasil hubungan gelap dengan pria-pria hidung belang di klub malam saat party, bukan anak Hendra. Dia hanya memanfaatkan kelemahan Hendra saat sedang mabuk untuk memancing jebakan, mencari bapak kaya raya untuk mengeruk harta keluarga Aditama. Nyonya Farida melihat gelagat Tania, darahnya seketika mendidih sampai ke ubun-ubun. Dia melangkah sempoyongan maju, lalu menampar wajah Tania dengan sekuat tenaga. Plak! Perempuan jalang, kamu menipu saya. Kamu berani menipu keluarga ini. Tamparan keras itu membuat Tania oleng dan menabrak menara gelas sampahnya di belakangnya. Susunan gelas itu runtuh berantakan. Prang! Sampahnya merah tumpah membanjiri lantai, bercampur dengan pecahan kaca tajam, menciptakan pemandangan yang sangat kacau dan berdarah. Tania yang jatuh terduduk sambil memegangi wajahnya akhirnya meledak. Topeng wanita polosnya pecah berkeping-keping, menampakkan sifat asli perempuan gila harta. Loh, terus kenapa? Kalian juga sama busuknya. Kalian tergila-gila sama cucu laki-laki makanya gampang dikibulin. Hei nyonya tua, kamu pikir kamu pintar? Keserakahanmu sendiri yang udah bikin anakmu hancur. Kalian usir menantu yang tulus terus bawa masuk serigala ke rumah, sekarang nyalahin siapa? Kata-kata Tania menjadi belati terakhir yang menusuk dada Nyonya Farida. Wanita tua itu mengerang. Arge, tangannya mencengkeram dada kirinya erat-erat, lalu jatuh telentang ke lantai, tak sadarkan diri. Ibu, Hendra berteriak panik dan langsung menerjang maju untuk menahan tubuh ibunya. Seluruh ballroom kacau balau. Ada yang berteriak memanggil ambulans, ada yang terus merekam adegan tragis ini. Pernikahan abad ini telah bermutasi menjadi sebuah drama komedi tragis paling memalukan dalam sejarah kaum elit socialite Jakarta. Suara sirine ambulans meraung-raung di depan lobi Hotel Bintang 5 itu, menyayat atmosfer kemewahan palsu yang sebelumnya dibanggakan. Tim para medis berlari membawa tandu, mengangkat Nyonya Farida yang koma menuju mobil ambulans. Hendra berlari mengikuti di belakang tandu. Jas tuksedonya sudah berantakan, dasi kupu-kupunya miring, wajahnya kosong bak mayat hidup. Dia tidak menoleh sedikit pun ke arah Tania. Pengantin wanita yang ditinggalkan itu masih duduk ngemper di tengah pecahan kaca, gaun putihnya kotor terkena tumpahan anggur merah seperti noda darah. Di sekelilingnya, tatapan jijik dan cemoohan dari para tamu menembusnya tajam. Tidak ada satupun yang sudi membantunya berdiri. Orang-orang yang beberapa menit lalu memujinya beruntung, kini menatapnya seperti melihat penyakit menular. Beberapa tamu yang marah kemungkinan besar rekan bisnis Hendra yang merasa ditipu melemparkan bunga-bunga dekorasi ke panggung dan melontarkan kalimat makian yang kasar. Cocok udah, kendi ketemu tutupnya. Keluarga nggak bener ya pantas dapat menantu tukang tipu? Bubur, bubar. Nonton sirkusnya udah selesai. Mending balik urus istri di rumah, daripada ntar ada sekretaris bawa perut buncit lagi ke rumah. Kerumunan tamu perlahan membubarkan diri, menyisakan panggung yang porak-poranda. Rangkaian bunga ratusan juta rupiah hancur terinjak-injak, kue pernikahan 7 tingkat miring dan roboh ke lantai, persis seperti martabat keluarga Aditama yang rata dengan tanah,
Tania menjerit frustrasi. Dia melepas paksa cincin berlian di jarinya dan melemparnya ke lantai, lalu merangkak berdiri dan berlari dengan bertelanjang kaki melarikan diri lewat pintu belakang, menghindari kilatan blitz kamera wartawan yang menembakinya tanpa ampun. Di layar iPadku, gambar yang tersisa hanyalah kamera yang bergoyang dan suara keributan yang tumpang tindih. Aku mematikan alat itu. Layar hitamnya memantulkan wajahku yang sangat tenang. Tidak ada euforia atau rasa puas diri yang menggebu-gebu seperti yang pernah kubayangkan, yang ada hanyalah perasaan lega yang sangat mendalam. Semuanya sudah selesai. Fakta telah dibongkar, dan mereka yang menabur angin kini sedang menuai badai. Aku tidak perlu mengotori tanganku. Hukum karma telah berjalan dengan cara yang paling adil. Nyonya Farida dilarikan ke rumah sakit karena stroke, Hendra hancur lebur kehilangan istri dan anaknya, dan Tania dipermalukan seumur hidup. Harga yang mereka bayar jauh melampaui nilai 25 miliar rupiah. Itu adalah harga diri, kesehatan, kepercayaan, dan yang paling penting, kedamaian jiwa. Sesuatu yang mulai sekarang tidak akan pernah lagi mereka temukan. Aku bangkit berdiri dan berjalan ke teras villa. Langit lembang di sore hari mulai berangin. Awan tebal abu-abu berarak turun, menandakan hujan gunung akan segera turun. Tapi aku tidak lagi takut pada hujan. Di rumah kecil di perbukitan pinus ini, aku telah membangun benteng yang tak tertembus untuk anak-anakku. Dering telepon berbunyi dari ponselku, nomor tak dikenal. Aku tebak itu pasti Hendra yang meminjam HP orang lain, atau pengacara keluarganya. Aku menatap ponsel yang terus bergetar di atas meja teras. Alih-alih menjawab, aku mengambilnya, membuka slot SIM card, mengeluarkan kartunya dan mematahkannya menjadi dua. Suara patahan plastik kecil terdengar sangat renyah. Aku membuangnya ke tempat sampah. Tali komunikasi terakhir sudah terputus. Mulai detik ini, akulah yang memegang kendali. Jika mereka mau mencariku, mereka harus membayar dengan ketulusan dan waktu, bukan dengan panggilan telepon sekejap mata atau janji-janji kosong. Tapi itu urusan nanti. Untuk saat ini, aku butuh ketenangan absolut. Aku masuk ke ruang tengah. Mbok Darmi sedang sibuk menyiapkan makan malam. Wangi sayur asam dan ikan asin jambal roti menggugah selera. Mbok Darmi, malam ini nasi buat saya tambahin 1 centong lagi ya. Saya lapar banget. Mbok Darmi menoleh dan tersenyum lebar. Wah, siap atuh, Bu. Ibu makan yang banyak itu bagus, biar dede-dede bayinya cepat besar. Aku tersenyum. Kehidupan terus berjalan dengan hangat dan sederhana. Badai dan petir di luar sana sudah kutinggalkan jauh di balik pintu kayu jati ini. Di sini, yang tersisa hanyalah cinta kasih manusia, dan keajaiban cinta seorang ibu. 4 bulan kemudian, musim semi tiba di Lembang. Bunga-bunga bermekaran setelah musim hujan usai. Bunga terompet mekar merona, mewarnai jalanan setapak menuju perbukitan pinus dengan warna pink dan kuning cerah. Perutku kini sudah sangat besar, saking besarnya untuk berjalan pun sangat sulit. Dokter bilang aku bisa melahirkan kapan saja, jadi Mbok Darmi dan seorang perawat pribadi yang kusewa dari Rumah Sakit Bandung selalu siaga 24 jam di sisiku. Aku duduk di kursi goyang di teras, menutupi pangkuanku dengan selimut tipis, menyelesaikan rajutan topi bayi warna biru muda yang terakhir. Sinar mentari pagi yang hangat menembus celah pepohonan pinus, burung-burung berkicau menyambut hari. Sejak aku memutus komunikasi, aku hidup seperti hermit, bertapa di pegunungan, tanpa berita gosip, tanpa media sosial. Kadang-kadang, dari obrolan Mbok Darmi sepulang dari pasar, aku mendengar selentingan kabar bahwa saham grup perusahaan Hendra anjlok drastis pasca skandal memalukan itu. Nyonya Farida lumpuh separuh badan dan harus hidup di atas kursi roda. Katanya setiap hari kerjanya hanya menangis memanggil-manggil namaku dan cucu-cucunya. Hendra berubah seperti zombie, mengabaikan perusahaannya, dan mengerahkan banyak orang untuk menyisir setiap kota demi mencari keberadaanku. Mereka telah mendatangi rumah orang tuaku di kampung, bertanya ke teman-teman lamaku, bahkan sampai menyewa detektif swasta. Tapi aku selangkah lebih maju. Begitu meninggalkan Jakarta, aku meminta tolong sahabatku yang bekerja di bidang keamanan siber untuk menghapus bersih jejak digital pencarianku. Ditambah lagi, aku sempat pindah ke 3 kota berbeda, sebelum akhirnya menetap di villa terpencil ini menggunakan nama samaran saat menyewa properti. Aku bersembunyi bukan karena takut. Aku sedang memberi mereka waktu untuk merenungi dosa-dosa mereka. Hukuman terberat bagi manusia bukanlah cambuk atau siksaan fisik, melainkan penyesalan batin yang akan menggerogoti jiwa setiap detiknya, tanpa ampun dan tanpa akhir. Tiba-tiba, rasa ngilu yang luar biasa menusuk perut bawahku, membuat jarum rajut jatuh dari tanganku.
Kontraksi rahim terasa sangat keras, datang bertubi-tubi, dan rasanya jauh lebih sakit dari kontraksi palsu minggu lalu. Air ketuban pecah dan membasahi dasterku. Mbok Darmi, panggilku dengan napas terputus-putus. Mbok Darmi yang sedang menjemur pakaian langsung membuang keranjangnya dan berlari ke arahku dengan wajah pucat. Ya Allah Bu Citra, sudah mau lahiran? Ayo Sus, siapkan mobil ke rumah sakit sekarang. Semuanya bergerak cepat sesuai rencana darurat yang sudah disiapkan. Mobil ambulans swasta dari rumah sakit standby di depan villa, aku dinaikkan ke ambulans, dipasangi selang oksigen, dokter perawat memonitor detak jantung 4 bayi secara intensif. Di sepanjang perjalanan menuju rumah sakit di Bandung, di tengah rasa sakit yang merobek tulang dan daging, aku justru tersenyum. Aku akan segera bertemu anak-anakku. 4 malaikatku, 4 alasan utama yang membuatku bertahan hidup. Operasi Caesar memakan waktu yang sangat menegangkan selama hampir 3 jam. Samar-samar dalam pengaruh obat bius, aku mendengar bunyi alat medis yang saling berdenting, dan instruksi dokter bedah yang bersuara tegas. Lalu, suara terindah di dunia memecah keheningan ruang operasi. Oek, tangisan bayi pertama terdengar, disusul bayi kedua, ketiga, lalu keempat. 4 suara tangisan itu bersahut-sahutan, lantang, sehat, dan menggelegar memenuhi ruangan. Selamat ibu, keempat bayi laki-lakinya sehat semua, semuanya gembul dan bugar. Ibu dan bayi selamat. Seorang dokter perawat mendekatkan bayi pertama ke wajahku, agar aku bisa melihatnya untuk pertama kali. Kulitnya merah, matanya memejam erat, mulut kecilnya menangis keras mencari ASI. Aku mencium keningnya dengan lembut, air mata kebahagiaan tumpah membasahi meja operasi. Terima kasih sudah datang ke pangkuan ibu nak. 3 hari kemudian, aku sudah pulih sepenuhnya dan dipindahkan ke ruang perawatan VVIP. 4 buah boks bayi transparan berjejer rapi di samping tempat tidurku. Keempat anakku sedang tertidur pulas, terlihat sangat damai bagai malaikat kecil. Aku menoleh keluar jendela, menatap langit biru Bandung yang cerah, melambangkan harapan baru yang tak terbatas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah suatu hari nanti Hendra akan berhasil menemukan tempat ini? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menjadi wanita yang lemah lagi. Aku telah menaklukkan takdirku sendiri, mengalahkan segala rintangan untuk melindungi harta yang paling berharga dalam hidupku. Angin yang bertiup dari hutan pinus terdengar berdesir, bagaikan menyanyikan lagu kemenangan menyambut lahirnya 4 nyawa baru ini. Kehidupan baruku dan anak-anakku baru saja dimulai, bersinar terang dan penuh kebanggaan, layaknya bunga liar yang mekar sempurna di tengah kerasnya alam pegunungan. Aku menutup buku harian bersampul kulitku dan meletakkan penanya. Sebuah bab lama telah resmi ditutup selamanya, dan babak baru yang jauh lebih bercahaya telah menanti untuk ditulisi. Kedamaian pada akhirnya berlabuh juga di kota pegunungan ini.